Dan sebelum pergi dari sana, Yao dengan tegas mengatakan bahwa kepulangannya kali ini akan membuatnya memberitahukan Lin perihal perasaannya. Ternyata selama ini Yao juga menyukai Lin. Mendengar hal tersebut hanya bisa membuat Jiang terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sebab Yao juga selalu ingin membuat serta melihat Lin bahagia. Kisah seorang gadis bernama Lin Yingtao yang tumbuh di lingkungan hangat dan penuh kasih sayang di sebuah kota kecil di pegunungan. Kehidupan Lin pun berubah ketika seorang siswa pindahan bernama Jiang Qiaoxi datang, sebab pertemuan itu membuat mereka menjalin persahabatan yang mendalam, bahkan tumbuh menjadi cinta. Namun mereka harus menghadapi perpisahan saat dewasa. Bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Apakah proses pendewasaan menjadi ujian untuk hubungan mereka? Di masa kecil ada seorang gadis mungil bernama Lin yang sedang menikmati pemandangan bersama teman-temannya. Walaupun ia seorang wanita, namun Lin sangat berani. Bahkan ialah yang menjadi pemimpin jalan untuk ketiga teman laki-lakinya. Tetapi tiba-tiba saja Lin malah bertemu dengan seekor ular. Dan ular tersebut melompat jauh lebih tinggi dari tubuhnya. Melihat hal tersebut langsung membuat Lin menangis dan berlari pergi. Sementara itu ternyata tingkah lucu Lin yang terus saja terjatuh saat berlari dilihat langsung oleh Jiang yang sedang dalam perjalanan. Lalu dengan bantuan teman-temannya, Lin berhasil masuk ke sebuah rumah melewati sebuah jendela. Namun ketika Lin ingin mengambil salah satu buku di sana, ia malah dipergoki oleh Jiang. Padahal Jiang hanya sekedar menyapa Lin, tetapi Lin sudah langsung kabur dari sana bersama teman-temannya. Kemudian saat Lin pulang ke rumah, ia pun kembali bertemu dengan Jiang. Sebab ayah Jiang dan orang tua Lin sangat mengenal satu sama lain dengan baik. Alhasil mereka semua makan bersama di rumah keluarga Lin. Namun momen itu masih belum membuat mereka berdua saling berkenalan dan berhubungan baik. Bahkan ketika Jiang sedang belajar di kamar Lin, ia tetap tidak memberikan respon apapun di saat Lin yang terus berusaha mendekatinya. Sampai ketika Lin sedang berbicara dengan Chunlu, kelinci peliharaannya, tiba-tiba saja tiang jemuran hampir menimpa Lin dan Chunlu. Beruntung Jiang dengan sigap membantu melindungi Chunlu. Tetapi melihat Jiang yang tidak mahir menggendong Chunlu, membuat Lin langsung membantu mengajarinya dengan begitu lembut. Tak disangka momen itu berhasil membuat Jiang tersenyum. Keesokan harinya, Lin dan keempat temannya pergi ke sekolah bersama. Selama di perjalanan, Lin terus meminta mereka untuk bersikap baik pada Jiang. Apalagi Jiang adalah murid baru di sana. Setelah itu, saat pulang sekolah, Lin mulai mengajak Jiang untuk berjalan bersama. Kali ini, Lin terus memberitahukan tentang semua rumah teman-temannya, serta bagaimana kondisi keluarga mereka. Namun sampai tiba di sebuah jembatan, tiba-tiba saja Lin menangis sebab ia yang takut ingatannya akan menghilang jika suatu saat nanti ia meninggal dunia. Mendengar semua itu membuat Jiang secara perlahan menjelaskan jika orang yang meninggal dunia akan tetap dirindukan. Di hari berikutnya, guru sekolah Lin terkejut dan syok membaca tulisan yang dibuat oleh Lin, karena Lin mengatakan jika ia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Akhirnya, ibu guru Lin langsung berlari menemui Lin. Ternyata Lin termakan sebuah mitos yang mengatakan bahwa ia akan meninggal dunia jika ada seekor ular yang melompat lebih tinggi dari dirinya. Mendengar hal itu membuat semua orang di rumah merasa sangat gemas pada Lin, termasuk dengan Jiang yang tidak habis pikir akan hal tersebut. Keesokan harinya, Jiang diantar oleh ayahnya untuk pergi sekolah. Ia juga sempat meminta ayah untuk mengisi sebuah formulir. Namun ayah Jiang malah tidak mengingat tanggal lahirnya dengan baik. Alhasil Jianglah yang menulis sendiri tanggal lahirnya. Kemudian saat jam pulang sekolah tiba, lagi-lagi Lin ingin membantu mengambil sebuah buku milik temannya. Tetapi lagi-lagi aksi itu diketahui oleh Jiang dan membuat Lin hampir saja terjatuh karena terkejut.
Beruntung Jiang berhasil membantu menolong Lin. Tadi sangka momen itu terus saja membuat Lin membayangkannya dan menjadi sedikit salah. Setelah itu, di hari berikutnya Lin memberanikan diri untuk bertemu dengan Jiang. Bahkan ia sudah mengikat rambut dengan begitu cantik. Namun usaha Lin tersebut masih belum berhasil membuatnya bertemu dengan Jiang. Sampai di keesokan harinya, saat Jiang sedang duduk di bangku kelas, ia kembali dihampiri oleh Lin yang terus saja mengajaknya mengobrol. Tetapi kebersamaan mereka malah diganggu oleh ketiga teman Lin, walaupun mereka tetap bersikap baik. Kemudian keluarga Lin kembali mengundang ayah Jiang untuk makan bersama. Namun momen itu malah membuat Jiang merasa sedih. Sebab namanya yang tidak memiliki arti dan makna seperti nama-nama teman yang lain. Memahami perasaan Jiang membuat Lin ingin mencoba menghubunginya. Tetapi Jiang menolak hal tersebut. Alhasil di pertengahan malam, Lin sengaja terbangun untuk mencari arti nama Jiang di sebuah kamus. Beruntung usaha Lin itu membuahkan hasil. Akhirnya, di hari berikutnya Lin langsung menemui Jiang dengan sebuah nyanyian. Ia juga mengajak Jiang ke puncak, namun hujan malah turun dengan sangat deras. Walaupun begitu, Lin tetap memberitahukan perihal makna nama Jiang yang sangatlah bagus, seperti gunung yang bisa membuat mereka melihat keindahan senja. Tadi sangka saat itu keberuntungan masih berada di pihak mereka. Karena setelah hujan reda, Lin dan Jiang bisa melihat keindahan senja tersebut. Lin juga terus-menerus berteriak dengan memanggil nama Jiang. Alhasil hal itu berhasil membuat Jiang tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, Lin bersama teman-temannya akan berangkat ke puncak untuk merayakan hari ulang tahun Jiang. Namun, Xiang tidak kunjung datang menemui mereka. Tak disangka ternyata Xiang sedang mengalami musibah karena keributan yang terjadi di keluarganya. Sementara itu, ayah Jiang memberikan sebuah jam tangan sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya tersebut. Namun Jiang malah tidak merasa bahagia sama sekali, sebab ayahnya yang terus memaksa Jiang untuk menyukai warna hitam. Setelah itu, saat malam hari tiba, Jiang mendapatkan kejutan dari Lin dan teman-teman yang lain. Bahkan mereka sengaja memakai pakaian bertema hitam, sebab mereka mengira jika Jiang memang menyukai warna itu. Namun Jiang tetap merasa bahagia karena kejutan teman-temannya tersebut. Lalu saat Jiang dan Lin tinggal berdua di sana, Jiang langsung berterima kasih pada Lin. Mereka juga saling mengobrol bersama. Dan momen itu membuat Lin baru mengetahui jika ternyata Jiang tidak menyukai warna hitam. Hanya karena kakaknya menyukai warna tersebut. Maka orang tua Jiang juga memaksanya untuk ikut menyukai warna itu. Memahami perkataan Jiang membuat Lin berharap jika suatu saat nanti Jiang bisa menyukai warna yang ia inginkan. Keesokan harinya, Lin datang membawakan beberapa bakpao untuk keluarga Jiang. Tetapi ibu Jiang malah tidak menyambut Lin dengan baik. Sampai ia tega menolak pemberian Lin dan memintanya pergi dari sana. Melihat itu semua tidak bisa membuat Jiang berbuat apa-apa. Sementara Lin hanya bisa menangis di pelukan ibunya saat ia pulang ke rumah. Karena ternyata keberadaan ibu Jiang di desa itu adalah untuk membawa Jiang kembali ke kota, yang membuat mereka berdua akan berpisah. Di hari berikutnya, tibalah waktu untuk Lin dan teman-temannya berpisah dengan Jiang. Bahkan mereka sempat untuk mengucapkan kalimat perpisahan walau hanya dari kejauhan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Lin mulai beranjak dewasa karena ia yang sudah duduk di kelas 1 SMA. Namun kali ini Lin malah mendapatkan masalah sebab pihak sekolah yang memanggil ibunya karena ia yang tidak fokus dalam belajar. Sebab Lin hanya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menulis surat. Beruntung masalah itu tidak membuat Lin dimarahi oleh ibunya. Karena ibu Lin sangatlah bijak dalam bersikap. Dengan begitu mengerti perasaan anaknya di usia itu. Apalagi Lin yang terpaksa terpisah jauh dari teman-teman baiknya. Lin juga tidak berhenti menuliskan surat untuk Jiang. Walaupun Jiang tidak pernah membalas satupun surat dari Lin. Keesokan harinya, saat Lin baru saja ingin berangkat sekolah, ia dihubungi oleh Qin. Kali ini, Qin malah terus saja mengomeli Lin, sebab ia yang sangat melarang Lin untuk mengirimkan surat pada Jiang. Namun saat itu, Lin merasa jika ada yang sedang ditutupi dari dirinya. Alhasil, Lin memutuskan untuk pergi ke kota seorang diri.
Kemudian sesampainya di sana, Lin terlihat begitu kebingungan, apalagi seragamnya yang berbeda dari siswa-siswi yang lain. Tetapi hal itu tidak membuat Lin takut untuk bertemu dengan Jiang. Namun tak disangka saat Jiang bertemu dengan Lin, Jiang malah tidak mengenali Lin sama sekali. Mendengar hal itu benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Sampai-sampai ia bertingkah seolah ingin bunuh diri. Beruntung ada seorang ibu yang membantu menenangkannya. Ibu itu juga mengajak Lin untuk beristirahat di rumahnya, serta mengajak Lin untuk menikmati pemandangan yang begitu indah. Tak disangka ternyata Jiang juga terus berusaha mencari keberadaan Lin, walaupun Chen juga tetap ada di sana mengikuti dirinya. Beruntung sebelum pergi, Jiang sempat melihat keberadaan Lin yang membuatnya merasa begitu tenang. Di malam hari akhirnya Lin bertemu dengan Yao, salah satu sahabatnya, dan hal itu berhasil membuat perasaan Lin menjadi lebih membaik. Mereka juga terus saja saling bersenda gurau, sampai akhirnya Yao tetap menyadari jika Lin sudah menangis seharian. Alhasil saat Yao membelikan beberapa makanan dan minuman untuk Lin, ia mulai menceritakan pelukan Jiang secara perlahan pada Lin. Karena Jiang saat itu bukanlah Jiang yang mereka kenal dulu. Sebab walaupun mereka satu sekolah, namun Jiang lebih memilih untuk berteman dengan siswa-siswi pintar. Mendengar hal itu tidak membuat Lin terkejut. Karena Jiang juga sudah melukai perasaan Lin. Ia malah harus melihat Jiang dan Chen yang pulang bersama. Bahkan, Lin mulai berpikir jika perubahan Jiang disebabkan oleh Chen. Kemudian ketika Lin sudah berada di rumah Yao, ia mulai menjahili teman-temannya dengan bersembunyi seolah sudah tidak ada di sana. Tak disangka pertemuan keempat sahabat itu benar-benar sangat menggembirakan. Bahkan mereka juga terus saja saling mengobrol bersama. Sampai tak berselang lama orang tua Lin pun ada di sana untuk melihat putri mereka. Tak disangka kali ini orang tua teman-teman Lin terus mendukungnya untuk bersekolah di kota bersama teman-temannya. Setelah itu, ketika sahabat Lin mengajaknya pergi ke suatu tempat, ternyata di tempat tersebut terdapat angsa, hewan yang sangat Lin sukai sewaktu kecil. Bahkan pemandangan saat itu terlihat begitu indah. Lin juga sampai terharu melihat kebaikan semua teman-temannya tersebut. Lalu dengan perasaan gembira, mereka pun ingin pergi dari sana dengan melompati sebuah pagar. Namun tiba-tiba saja Jiang malah ada di sana. Alhasil mau tidak mau Lin terpaksa meladeni Jiang, walaupun ia masih merasa sangat kesal padanya. Dan kekesalan itu pun semakin bertambah ketika Jiang yang mengakui jika ia sengaja berpura-pura tidak mengenali Lin sebab ada seseorang di sisinya yang membuat Jiang tidak bisa bebas bertindak. Mendengar hal tersebut langsung membuat Lin memutuskan untuk pergi dari sana, meninggalkan Jiang seorang diri. Kemudian sebelum beristirahat, Lin terus saja mengingat kembali perkataan Jiang sampai membuatnya merasa gelisah. Alhasil Lin memutuskan untuk keluar rumah secara diam-diam. Ternyata Lin ingin melempari rumah Jiang dengan sebuah buku. Tetapi momen itu malah dipergoki oleh Jiang yang juga ada di sana melihat tingkah Lin tersebut. Kali ini pertemuan mereka membuat Lin meluapkan semua perasaannya. Jika ia memang benar-benar kecewa sebab Jiang yang membiarkan orang lain membaca surat pemberiannya. Padahal surat itu hanya berisi tentang cerita kelinci peliharaan mereka yang telah mati. Serta sedikit kabar tentang desa yang pernah Jiang singgahi. Dan menjadi tempat di mana Jiang bersenang-senang bersama Lin serta teman yang lain. Namun setelah Lin mengatakan semua itu, Jiang malah dengan tega meminta Lin untuk pergi dari sana. Ternyata ibu Jiang sedang melihat mereka berdua dari balik jendela rumah. Hari demi hari terus Lin lalui dengan begitu giat belajar. Sampai akhirnya Lin berhasil mendapatkan prestasi yang cukup baik. Karena Lin akan mulai pindah sekolah ke kota bersama teman-temannya. Kali ini Lin dan orang tuanya mulai mengemasi beberapa barang miliknya. Lalu tanpa sengaja, ayah menemukan sebuah pakaian yang membuat Lin mengingat kenangan di masa lalu bersama Jiang. Jika pakaian itu adalah jaminan janji Jiang bahwa ia akan kembali lagi ke desa tersebut menemui Lin. Namun karena kenyataan yang terjadi tidak seperti itu, akhirnya Lin malah memilih untuk membuang pakaian tersebut.
Setelah itu, saat Lin dan keluarganya mulai berangkat pergi meninggalkan desa, Lin tidak bisa menutupi rasa sedihnya karena meninggalkan tempat di mana ia tumbuh besar dan menghabiskan waktu kecil dengan penuh kebahagiaan. Kemudian setibanya di kota, Lin langsung diajak oleh teman-temannya untuk mencoba sebuah permainan. Namun Lin tidak mahir dalam memainkannya. Hal itu pun mulai membuat Lin merasa sedih, sebab ia sudah banyak tertinggal dari teman-teman masa kecilnya itu. Bahkan saat malam hari tiba, Lin yang awalnya terlihat sangat bahagia malah berubah menjadi takut dan bersedih, karena ia yang ditinggal pergi oleh teman-temannya. Padahal selama ini Lin tidak pernah takut dengan apapun dan selalu menjadi yang terdepan. Teman-teman Lin juga sempat merasa heran melihat perubahan sahabatnya itu. Namun tanpa rasa malu, Lin langsung mengatakan jika sekarang ia sudah sangat membutuhkan mereka semua. Tak berselang lama, tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Tetapi momen itu malah membuat mereka merasa bahagia dengan menikmati hujan tersebut. Namun tanpa sengaja, Lin malah hampir memanggil nama Jiang. Dan ternyata Jiang juga melihat kebersamaan mereka semua tanpa bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Keesokan harinya, Lin kembali mendapatkan hal baik karena ia diterima di sekolah tersebut. Bahkan Lin juga akan sekelas dengan Yao, Sheng, dan Jiang. Setelah itu, Jiang pun dengan penuh semangat berlari untuk melihat papan pengumuman. Mengetahui Lin yang berhasil lolos dan berada di kelas yang sama dengan dirinya, membuat Jiang merasa sangat bahagia. Di malam hari, keluarga Lin dan Jiang serta beberapa kerabat yang lain sedang berkumpul bersama di sebuah restoran. Kali ini, Lin dan Jiang diminta untuk duduk bersebelahan. Padahal hubungan mereka masih belum membaik sama sekali. Namun, Jiang sudah dengan berani memberikan perhatiannya pada Lin, sampai membuat Lin merasa begitu heran. Lalu ketika Lin sedang mencuci tangannya, tiba-tiba saja ia malah tertabrak Jiang, sebab Lin yang tidak mengetahui keberadaannya di sana. Di hari berikutnya, waktu masuk persekolahan pun tiba. Kali ini, Lin disambut dengan baik oleh teman-teman sekelasnya. Ia juga diminta untuk menceritakan semua hal bermakna. Dan setelah itu, Jiang juga ikut menerima tantangan dari Lin untuk menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan. Tak disangka, ternyata hadiahnya adalah momen di mana Lin yang mengajak Jiang untuk menikmati senja bersama. Mendengar perkataan itu masih membuat Lin tidak habis pikir mendengar. Tak berhenti di sana, Lin juga kembali dijahili oleh Jiang karena Jiang yang tiba-tiba saja ingin meminjamkan kartu Lin untuk mengisi air minum. Dan sikap itu seolah membuat orang lain mengira jika mereka memiliki hubungan dekat. Alhasil, Lin membalas sikap Jiang dengan tidak terlalu merespon keramahan tersebut. Kemudian saat kembali ke kelas, tiba-tiba saja ada seseorang yang ingin bertemu dengan Lin. Ternyata orang itu adalah Fei yang ingin meminta maaf padanya agar mereka bisa berhubungan baik. Namun Fei malah sempat mengatakan jika surat yang dikirimkan Lin sangatlah menjijikan. Tanpa ia ketahui jika Lin adalah orang yang mengirimkan surat tersebut untuk Jiang. Mendengar hal itu langsung membuat Yao merasa kesal dan ingin memberikan Fei pelajaran. Namun Lin berhasil melerainya. Tetapi serangan balik Fei malah membuat Lin tanpa sengaja menendang kaki Fei sampai membuatnya kesakitan. Alhasil situasi itu menjadikan Lin merasa begitu panik karena ia yang sudah membuat masalah di awal masuk sekolah. Di hari berikutnya, Lin pergi mengunjungi dunia laut bersama teman-temannya. Tetapi ubur-ubur yang ada di sana malah membuatnya mengingat kenangan di masa lalu bersama Jiang. Namun keseruan atraksi lumba-lumba di sana tetap berhasil membuat Lin merasa sangat bahagia. Keesokan harinya saat masuk sekolah, Fei langsung memberikan sebuah gosip pada Jiang dengan mengatakan bahwa Lin dan Yao memiliki hubungan yang begitu dekat. Bahkan Fei sudah memotret kebersamaan mereka berdua. Lalu saat jam pelajaran tiba, Yao dan Lin mendapatkan tugas yang harus dikerjakan di papan tulis. Kali ini Yao membantu Lin untuk menyiapkan tugas tersebut. Namun Jiang malah menghapus tugas yang Lin kerjakan, menggantinya dengan cara yang lain. Lalu saat jam istirahat tiba, lagi-lagi Jiang sengaja menjahili Lin agar membuat Lin mengisi botol minumnya. Beruntung Feng berbaik hati karena bersedia membantu Lin dan Jiang untuk mengisi botol minum mereka berdua.
Melihat hal itu benar-benar membuat Jiang tidak bisa memberikan respon apapun. Kemudian saat jam olahraga tiba, Jiang dan Yao terlihat begitu sengit dalam berlomba lari. Sampai akhirnya Yao lah yang berhasil memenangkannya. Kali ini, Jiang dengan berani mengingatkan Yao tentang hubungannya dengan Lin. Karena orang-orang akan mulai mengira jika mereka memiliki hubungan khusus. Sebab kedekatan yang ada di antara mereka berdua. Namun, Yao tidak mendengarkan maksud baik Jiang sama sekali. Padahal Jiang hanya tidak ingin ada masalah yang menghampiri Lin. Setelah itu, tibalah giliran para wanita yang berlomba lari. Namun Lin hanya berhasil berada di posisi kedua karena tubuhnya yang terlihat begitu lemas. Dan setelah jam olahraga itu berakhir, Jiang baru mengetahui jika ternyata Lin telah jatuh pingsan. Beruntung teman-teman Lin selalu ada di sisinya. Namun ia tidak ingin merepotkan mereka semua. Alhasil Lin meminta mereka untuk pergi dari sana. Lalu ketika Lin tertidur, ia malah memimpikan momen di mana Jiang yang sangat memperdulikannya ketika ia jatuh sakit di masa kecil. Dan mimpi itu membuat Lin tanpa sadar mengatakan jika ia senang akan keberadaan Jiang di sana. Tak disangka ternyata Jiang memang benar-benar ada di sana untuk menjenguk dirinya. Menyadari hal itu membuat Lin merasa sangat malu. Ia juga terus saja meminta Jiang untuk pergi dari sana. Tetapi Jiang malah tidak mendengarkan Lin sama sekali. Sampai membuat Lin merasa kesal dengan sikap Jiang tersebut. Saat itu ketika Lin baru saja keluar dari UKS, ia langsung dihampiri Chen. Kali ini Chen berniat untuk memberikan sebotol minuman titipan Jiang. Ternyata Chen sudah mengetahui jika Lin adalah teman terbaik masa kecil Jiang. Oleh sebab itu, Chen juga ingin berteman dengan Lin. Namun hubungan Jiang dan Chen membuat Lin sulit menerima hal tersebut. Apalagi Chen yang dengan penuh percaya diri mengatakan jika perkembangan hubungannya dengan Jiang akan bisa mereka bicarakan kembali ketika masuk perkuliahan nantinya. Di malam hari, Lin sedang belajar mengendarai sepeda dengan Qin. Tak berselang lama, Lin pun harus belajar seorang diri. Sebab Qin yang harus membantu ayahnya. Saat itu, Lin terus saja mengingat perkataan Chen yang membuatnya merasa sangat kesal. Lalu, Lin pun pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda tersebut. Namun, tiba-tiba saja Jiang malah ada di sana memegangi bagian belakang sepeda Lin. Karena ia khawatir jika Lin sampai terjatuh. Tetapi tak disangka Lin malah benar-benar terjatuh sampai sikunya terluka. Momen itu pun semakin membuat Lin tidak ingin berada di dekat Jiang. Walaupun Jiang selalu berniat baik padanya dengan memulai kembali hubungan pertemanan mereka dari awal. Namun Lin tidak menerima hal itu sebab ia malah meminta agar Jiang tidak lagi mengganggu atau mendekatinya. Dan hubungan mereka juga hanya sekedar teman sekelas. Kemudian di malam hari, Lin terus saja bersedih. Sampai akhirnya ia kembali mengingat kenangan di masa lalu. Di mana Lin yang selalu menulis surat di setiap tahunnya untuk Jiang. Ternyata tidak hanya Lin, Jiang juga melakukan hal yang sama. Namun surat-surat itu malah dihancurkan oleh ibunya. Keesokan harinya, Lin sedang sibuk membersihkan lingkungan sekolah. Melihat hal tersebut langsung membuat ketiga sahabat Lin ikut membantunya. Namun Lin sempat melarang hal itu, sebab ia yang tidak ingin merepotkan para sahabatnya. Lalu tiba-tiba saja Lin mendengar suara seekor kucing. Dan setelah berhasil menemukannya, Lin langsung mengelus kucing imut tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Jiang juga ada di sana. Ternyata kucing itu adalah kucing peliharaan Jiang. Alhasil kedatangan Jiang langsung membuat Lin ingin pergi dari sana. Tetapi perkataan Jiang perihal ia yang ingin menitipkan kucing itu pada Lin membuat langkah kakinya terhenti. Namun bukannya menerima permintaan itu, Lin malah marah dan berdebat dengan Jiang. Sebab Jiang menyamakan kucing tersebut dengan Chunlu. Bahkan perdebatan itu sampai membuat Lin melempari Jiang dengan batu. Beruntung ketiga sahabat Lin ada di sana untuk melerai keributan tersebut. Tak hanya mereka, kepala sekolah juga menemui mereka untuk mengantisipasi hal buruk terjadi. Awalnya, Lin dan Jiang saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi lama-kelamaan mereka malah sama-sama mengakui kesalahan itu serta meminta maaf satu sama lain. Di hari berikutnya, Lin terus saja memandangi pakaian yang pernah digunakan Jiang sebagai jaminan. Ternyata Lin tidak tega membuang pakaian tersebut.
Ia juga kembali mengingat pengakuan Jiang tentang kucing peliharaannya yang selalu berhasil menjadi obat ketika ia sedang merasa sedih. Alhasil di keesokan harinya ketika Jiang mulai mengikuti olimpiade, Lin memutuskan untuk menggantikannya mengurus kucing peliharaan Jiang. Bahkan pesan yang Lin sampaikan pada kucing itu juga sama seperti yang pernah Jiang katakan, jika mereka berharap agar kucing tersebut bisa hidup sehat dan bahagia. Lalu ketika waktu pulang sekolah tiba, hujan turun dengan begitu deras. Hal itu langsung membuat Lin tidak tega meninggalkan kucing tersebut seorang diri. Akhirnya, Lin rela kehujanan dan kesusahan demi menemukan kucing itu. Tadi sangka di saat yang bersamaan ternyata Jiang juga ada di sana untuk mencari kucing peliharaannya. Namun ia malah menemukan Lin yang sudah basah kuyup demi menyelamatkan kucingnya. Hal itu pun membuat Jiang sengaja menjahili Lin. Sebab apa yang Lin lakukan bukanlah untuk teman sekelas biasa. Alhasil, Jiang meminta Lin untuk memujinya. Walaupun Lin sempat gengsi melakukan hal itu, namun lama-kelamaan akhirnya Lin bersedia menuruti Jiang agar Jiang membantunya keluar dari sana. Tetapi pada saat Lin berhasil keluar dengan bantuan Jiang, Lin malah tega meninggalkan Jiang begitu saja tanpa memberikan bantuan untuknya. Beruntung Jiang berhasil keluar dari sana tanpa bantuan Lin. Melihat hal itu membuat Lin merasa begitu tenang sebab ia gengsi untuk menolong Jiang. Di hari berikutnya, saat ingin berangkat sekolah, Jiang sempat bertemu dengan Qin. Kali ini Qin menyadarkan Jiang jika selama ini Lin berpikir jika Jiang sudah tidak menganggapnya sebagai teman. Mengetahui hal itu langsung membuat Jiang ingin menjelaskan hal tersebut pada Lin. Beruntung, Qin langsung memberikan sepedanya pada Jiang agar Jiang bisa mengejar bus yang Lin tumpangi. Tak disangka kali ini Jiang terus mengayuh sepeda itu sembari memanggil nama Lin. Sampai lama-kelamaan akhirnya Lin pun mengetahui hal yang Jiang lakukan itu. Alhasil ia memutuskan untuk turun dari bus dan mengomeli Jiang karena melakukan hal tersebut yang bisa saja membahayakan dirinya. Kali ini omelan Lin tetap membuat Jiang meminta maaf padanya. Bahkan tanpa sengaja Jiang malah terjatuh dan membuat Lin menahan tawa karena hal lucu itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk menaiki bus bersama untuk ke sekolah. Selama di perjalanan barulah Jiang bisa sedikit menjelaskan tentang kesalahpahaman mereka di masa lalu. Sebab yang sebenarnya Jiang bukan melupakan Lin dan teman-teman lainnya. Karena beberapa tahun lalu Jiang rela kabur dari rumah untuk kembali ke desa berkumpul dengan Lin dan teman-temannya. Namun hal itu selalu gagal ia lakukan sebab ibunya yang sangat tega melarang dan mengatur Jiang dengan begitu ketat. Bahkan ibu sampai mengancam akan memisahkan Jiang lebih jauh lagi dengan teman-temannya di desa. Ancaman itulah yang membuat Jiang semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Mengetahui semua itu langsung membuat Lin menangis karena ia sangat mengasihani Jiang yang harus melewati banyak kesulitan seorang diri. Kemudian setibanya di lingkungan sekolah, Jiang dan Lin langsung menjaga jarak agar tidak menjadi gosip di sekolah. Beruntung penjelasan Jiang berhasil memperbaiki hubungannya dengan Lin. Walaupun Lin masih merasa sedikit gengsi untuk langsung memaafkan kesalahan Jiang. Setelah itu, sebelum jam pelajaran berakhir, Lin sempat memberikan kode pada Yao untuk menghampiri Jiang. Namun Yao terlihat tidak menyukai hal tersebut. Tetapi ia tetap menuruti Lin dengan berpura-pura menanyakan sebuah tugas pada Jiang. Padahal sebenarnya di kertas itu tertulis ajakan Lin untuk bertemu dengan Jiang di taman pada pukul 11 malam. Beruntung, Lin langsung menyetujui hal tersebut. Lalu di malam harinya Lin benar-benar bingung untuk memilih outfit. Tak hanya Lin, Jiang juga merasakan hal yang sama dengannya. Kemudian setelah selesai bersiap, Lin langsung keluar dari rumah. Namun kepergiannya kali ini malah dipergoki oleh Qin. Mengetahui apa yang sedang Lin rasakan serta tujuan kepergiannya membuat Qin langsung membantu memperbaiki outfit sahabatnya itu. Kali ini Lin terus menunggu kedatangan Jiang seorang diri. Tetapi saat Jiang ingin pergi menemui Lin, ia malah bertemu dengan ibunya yang baru saja pulang. Alhasil pertemuan itu membuat Jiang tidak bisa pergi kemana-mana karena ibu yang terus memaksa Jiang untuk mengikuti semua perkataannya. Bahkan kematian kakak Jiang juga selalu menjadi bumerang untuk dirinya sendiri.
Sebab ibu yang tidak pernah menyayangi Jiang tanpa bayangan kakaknya. Walaupun awalnya Jiang sempat membantah ibunya dan tetap pergi dari sana. Namun hal itu tidak bisa Jiang lanjutkan. Sebab ibu yang lagi-lagi mengancam Jiang untuk benar-benar memisahkan Jiang dari teman-temannya. Beruntung, Jiang masih bisa mengontrol diri agar tidak membantah perkataan ibunya. Walaupun hal itu malah membuat orang tuanya saling bertengkar. Tak berselang lama orang tua Lin pun ada di sana. Kali ini Jiang langsung meminta maaf pada orang tua Lin atas keributan yang terjadi. Ia juga tidak menyalahkan atau menyudutkan Lin. Sementara itu, Lin yang melihat orang tuanya baru saja keluar dari rumah Jiang benar-benar merasa sangat khawatir dan bersalah. Sebab ia takut jika sampai ibu Jiang berbicara yang menyakiti perasaan orang tuanya. Tak disangka orang tua Lin memanglah orang tua yang begitu baik dan pengertian, karena mereka tidak menyalahkan Lin sama sekali atas keributan yang terjadi. Namun mereka malah merangkul anaknya itu untuk memberinya rasa aman. Alhasil, momen tersebut hanya bisa membuat Lin melihat Jiang pergi untuk kembali ke kamp Olimpiade. Keesokan harinya, Lin kembali bersekolah seperti biasa. Kali ini ia mulai berpikir jika ada seseorang yang mengadu pada ibu Jiang tentang pertemuan mereka di malam itu. Karena kepulangan ibu Jiang sangatlah mendadak. Akhirnya di waktu jam istirahat, Lin dan Yao mulai memikirkan orang yang menjadi dalang dari hal tersebut. Sampai mereka sedikit mencurigai Feng. Kecurigaan itu pun membuat Yao membawa Feng bertemu dengan Lin dan yang lainnya. Saat itu Lin berusaha membuat Feng mengakui perbuatannya. Namun bukannya berhasil, tetapi Feng malah membuat masalah baru dengan menuduh Lin dan Yao berpacaran dini. Sebab kebersamaan mereka berdua yang pernah dipergoki oleh Feng. Bahkan Feng juga dengan berani memberikan bukti foto itu pada guru mereka. Alhasil Lin dan Yao mendapatkan teguran keras dari guru. Tak hanya itu, guru juga sampai memanggil orang tua mereka berdua. Namun momen tersebut malah membuat orang tua Lin dan Yao tertawa karena hubungan anak mereka sudah seperti kakak adik yang tumbuh bersama sejak kecil. Beruntung masalah itu bisa teratasi dengan baik. Tetapi tiba-tiba saja ibu Yao dengan berani berteriak untuk menegaskan bahwa Yao dan Lin tidak berpacaran agar gosip itu tidak menjadi masalah untuk anak mereka. Namun ibu Yao malah memanggil nama Lin dengan panggilan Ying Tao yang membuat semua orang akhirnya mengetahui jika Lin adalah orang yang mengirimkan surat untuk Jiang. Akhirnya hal itu benar-benar menambah masalah baru untuk Lin, sampai membuat Lin harus menenangkan dirinya dengan mendengarkan sebuah musik. Beruntung Lin memiliki teman-teman yang selalu ada untuk melindunginya. Kemudian pada saat jam pulang sekolah tiba, Lin mengajak teman-temannya untuk pergi ke kamp pelatihan Olimpiade karena ia ingin bertemu dengan Jiang. Namun tidak semua teman Lin bersedia pergi bersamanya dan hanya Chai serta Yao yang bersedia dipaksa Lin untuk menemani dirinya. Lalu secara diam-diam mereka pun mulai masuk ke lingkungan kamp pelatihan. Sementara itu Jiang baru mengetahui masalah yang menimpa Lin dari teman olimpiadenya. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jiang pergi untuk mencari keberadaan Lin. Namun di sisi lain keberadaan Yao dan Lin malah dipergoki oleh petugas keamanan. Beruntung mereka tidak diberikan sanksi apapun. Bahkan akhirnya Lin dan Jiang pun bertemu. Kali ini Lin secara tidak langsung memberitahu Jiang bahwa ia baik-baik saja. Beruntung Jiang memahami hal itu. Bahkan pertemuan tersebut tetap membuat mereka merasa bahagia. Setelah itu, saat Lin dan Yao pergi dari sana, mereka mendapati Chai yang sedang menikmati sebuah lagu. Hal tersebut pun membuat Lin mendapatkan ide baru dengan membawa mikrofon itu ke sebuah tangga. Di sana, ia langsung menyanyikan sebuah lagu. Tak disangka ternyata Jiang mengetahui bahwa lagu itu ditujukan untuk dirinya. Dengan memberikan tanda dari balik jendela, ia juga kembali mengingat hal-hal sulit yang telah ia lewati. Sementara Lin terus saja menangis dan berharap agar Jiang baik-baik saja. Beberapa hari kemudian saat Lin dan teman-temannya berangkat pergi sekolah, Lin terus saja mengeluh tentang pelajaran fisika yang sangat menyulitkan. Dan hal itu membuatnya mengingat kenangan di masa kecil, di mana Lin yang tidak mahir dalam pelajaran matematika. Beruntung, bantuan Jiang berhasil membuat Lin mendapatkan pujian dari guru mereka.
Lalu Lin pun mulai mengikuti ujian di sekolah bersama rekan yang lain. Sampai waktu pengumuman nilai tiba, Lin masih belum melihat papan pengumuman itu sebab ia yang terus saja berada di lapangan. Beruntung pada saat Chai menemuinya di sana, ia memberikan kabar baik jika akhirnya Lin berhasil mendapatkan peringkat 5 di kelas. Namun ternyata semua itu hanyalah kebohongan Chai. Karena sebenarnya Lin mendapatkan peringkat 5 dari belakang. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa sangat kesal. Sementara itu, teman-teman sekelas Lin benar-benar membuat Yao marah besar karena mereka terus saja memandang buruk Lin. Bahkan Yao tidak segan-segan memberikan pelajaran pada mereka. Sampai akhirnya Yao mendapatkan teguran dari guru. Tak hanya mereka berdua, namun Lin juga harus menghadap guru. Kali ini Lin diminta untuk mulai menjauhi teman laki-lakinya. Sebab hal itu bisa menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Namun, Lin menolak perintah tersebut. Karena Yao, Chai, dan Sheng adalah sahabat baiknya. Lin juga akan mengikuti aturan sekolah jika memang ia harus dipindahkan dari kelas itu. Tetapi Lin akan tetap giat belajar untuk mempertahankan posisinya. Di malam hari, Lin benar-benar kehilangan semangat karena hasil ujian yang ia dapati. Namun orang tuanya tetap memberikan semangat agar Lin tidak patah semangat. Lalu di hari berikutnya, Lin juga ikut memberikan semangat pada Yao dan Chai. Karena mereka bertiga tidak boleh mempermalukan kampung halaman. Dan kali ini ketika mereka mengikuti kelas tambahan, Lin benar-benar terlihat sangat kesulitan mengerjakan soal fisika yang diberikan oleh guru. Bahkan Lin masih kalah dari Yao dan Chai. Kemudian saat Lin pulang ke rumah, ia terus saja belajar tanpa henti. Dan kedatangan Yao di sana membuatnya menerima bantuan agar Lin bisa lebih cepat memahami fisika sepertinya. Namun cara yang Yao beritahukan malah terlihat sedikit aneh, sebab ia meminta Lin untuk bermain balon. Keesokan harinya, ketiga sahabat Lin merasa panik karena perubahan sikapnya. Apalagi Lin juga tiba-tiba memilih untuk berangkat sekolah seorang diri. Lalu pada saat jam istirahat tiba, Lin langsung menemui Qin dan mendekatinya. Namun, Qin malah terlihat enggan didekati oleh Lin. Alhasil hal itu benar-benar membuat Lin sangat kebingungan untuk mengambil hati Qin. Tak berhenti di sana, Lin tetap berusaha memperbaiki hubungannya dengan Qin, sangat mengikuti latihan tari. Ternyata Yao lah yang mendaftarkan Lin untuk mengikuti latihan tersebut, agar hubungan Lin dengan Qin bisa membaik. Namun usaha itu masih belum langsung membuahkan hasil karena Qin sangat sulit untuk diluluhkan. Walaupun begitu, tetapi Lin selalu mempunyai cara untuk bisa menghabiskan banyak waktu bersama Qin dengan latihan bersamanya. Tak disangka, lama-kelamaan akhirnya usaha Lin dalam berlatih berhasil membuat tariannya semakin baik. Bahkan hubungan persahabatannya dengan Qin juga ikut membaik. Setelah itu, di malam hari saat Lin baru saja ingin pulang ke rumah, Chai memberitahunya jika Jiang ingin berbicara dengan Lin lewat sambungan telepon. Kali ini mereka pun saling mengobrol dengan begitu bahagia. Apalagi Jiang yang mulai sedikit menggombali Lin. Keesokan harinya lagi-lagi Lin selalu saja disudutkan oleh teman-temannya. Sebab ia yang dituduh telah mencelakai Chen. Sampai ketika Qin mendengar Chen dan yang lainnya sedang menjelekkan Lin, Qin langsung dengan berani memarahi mereka untuk membela sahabatnya itu. Melihat hal tersebut membuat Lin merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Lin dan yang lainnya pergi untuk mencari kostum tari. Namun Qin tidak ikut pergi bersama mereka. Dan hal itu membuat Lin tidak memiliki teman. Bahkan ia sampai bertingkah konyol di toko kostum tersebut. Tak berhenti di sana, masalah pun kembali muncul sebab Lin yang tertinggal mobil rombongan. Dan hal itu membuatnya tidak bisa langsung pulang ke rumah. Saat itu akhirnya Lin pulang ke rumah. Namun ia merasa sangat kesal. Ternyata sebelum ini Qin sudah berjanji akan pergi bersamanya. Namun Qin malah tidak menepati janji tersebut. Melihat kekesalan Lin membuat ibunya terus berusaha menenangkannya. Tak disangka ternyata alasan Qin tidak bisa pergi bersama Lin karena ayahnya yang tiba-tiba saja masuk ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, langsung membuat orang tua Lin pergi menjenguk ayah Qin. Sementara Lin segera menemui Qin yang berada di rumah. Kali ini ia terus membantu Qin mengemasi beberapa barang. Sampai tanpa sengaja, Lin malah memecahkan gelas berisi air yang ingin ia berikan pada Qin.
Alhasil momen itu pun membuat Qin semakin merasakan ketulusan Lin. Ia juga sangat berterima kasih atas kebaikan yang Lin berikan pada dirinya. Walaupun beberapa waktu ini Qin terus saja membuat Lin merasa sedih dan kesal. Beruntung momen tersebut berhasil membuat hubungan persahabatan mereka kembali membaik. Qin pun sempat memberitahukan perihal kesalahpahamannya tentang Yao yang menyukai Lin. Padahal sebenarnya hal itu hanyalah ulah adik Yao yang menginginkan Lin untuk menjadi kakak iparnya. Kemudian saat mereka berada di rumah sakit dan berkumpul dengan kerabat lainnya, Qin benar-benar mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari mereka semua. Bahkan persahabatan Qin, Lin, Yao, Chai, dan Sheng juga kembali membaik tanpa ada perselisihan apapun. Di malam harinya, ketika Qin kembali ke rumah sakit untuk merawat ayahnya, ia bertemu dengan ayah Jiang yang juga ingin menjenguk ayah. Tetapi kondisi ayah Qin saat itu membuat ayah Jiang belum bisa bertemu dengan ayahnya. Lalu saat Qin pulang ke rumah, ia memutuskan untuk membaca buku harian milik ayah. Tak disangka ternyata buku itu berisi hal-hal yang sangat berharga untuk ayahnya. Sebab selama ini setiap keinginan Qin selalu ditulis oleh ayahnya di buku tersebut. Bahkan ayah juga berusaha mewujudkan keinginan itu satu persatu. Membaca dan mengingat hal tersebut benar-benar membuat Qin merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Lin sudah bersiap untuk menampilkan tari kelompoknya. Tetapi ia malah mendapati Qin yang tertidur dan terlihat begitu kelelahan. Namun, Qin tetap harus bersemangat untuk bersiap tampil. Lalu saat mereka semua sudah selesai bersiap, kecantikan Lin benar-benar membuat para sahabatnya merasa terpukau. Karena selama ini Lin tidak pernah berpenampilan seperti itu. Kemudian Lin dan anggota tari lainnya kembali melakukan latihan sebelum penampilan ditampilkan. Tetapi tiba-tiba saja Qin terjatuh. Dan hal itu membuat Chen mengadukan bahwa Qin sedang kekurangan istirahat. Alhasil pelatih terpaksa membatalkan penampilan tim mereka. Padahal Qin sudah berusaha keras membujuk pelatih agar mereka tetap bisa tampil bersama yang lain. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Alhasil kedua teman lainnya benar-benar merasa kesal pada Qin. Tetapi lama-kelamaan ketika Wu melihat betapa tulus pertemanan Qin dan Lin, ia langsung mendapatkan sebuah cara agar mereka tetap bisa tampil. Beruntung usaha dan bujukan yang Wu lakukan berhasil membuat pelatih mengizinkan mereka untuk bergabung kembali. Dan hal itu membuat Chen terlihat sedikit kesal. Di sisi lain, Jiang dan ibunya juga ada di sekolah tersebut. Dan penampilan tim tari Lin berjalan dengan sangat baik dan lancar. Bahkan Jiang benar-benar terpukau melihat penampilan serta kecantikan Lin di saat itu. Dan momen tersebut pun membuat Lin merasa sedikit salah tingkah dengan keberadaan Jiang di sana. Setelah itu mereka juga kembali bertemu saat pelatih membawa anggota tim untuk ke ruang kepala sekolah. Bahkan tanpa disengaja Jiang berada tepat di belakang Lin ketika mereka berfoto bersama. Dan momen itu berhasil membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia. Namun setelah Lin pergi dari sana dan ingin memberikan kue buatan ibunya pada Jiang, ia malah mendapati Jiang yang terus berada di belakang ibunya. Alhasil hal itu membuat Lin kebingungan mencari cara agar bisa memberikan kue tersebut. Sementara itu ia dan Qin melihat Chen yang dengan mudah menghampiri Jiang untuk memberikan salinan materi beberapa pelajaran. Tak disangka ternyata Qin terus saja mempunyai cara untuk bisa membantu Lin. Kali ini ia meminta bantuan Chai untuk melancarkan rencana itu. Namun Yao dan Sheng juga akan tetap ikut dalam menjalankan misi tersebut. Saat itu Chai dengan penuh keberanian langsung menghampiri Jiang dan ibunya. Bahkan ia juga terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa guru mereka ingin bertemu dengan Jiang. Beruntung usaha tersebut membuahkan hasil. Hanya saja hal itu masih tidak berjalan mulus. Sebab mereka yang malah benar-benar bertemu dengan guru. Alhasil Lin tidak bisa langsung memberikan kue tersebut pada Jiang. Akhirnya Lin bersama semua sahabatnya hanya bisa melihat kepergian Jiang tanpa berbuat apa-apa. Beruntung supir Jiang berbaik hati dengan membiarkannya tetap ada di sana. Sementara ia ingin makan siang di sebuah restoran. Lalu tanpa membuang waktu lagi, Jiang dan Lin pun langsung pergi ke sebuah gang untuk saling mengobrol serta menikmati kue buatan ibu Lin.
Tak disangka pertemuan itu benar-benar membuat mereka terlihat salah tingkah. Mereka juga terus saja saling mengobrol antara satu sama lain. Namun ternyata kebersamaan tersebut malah dipergoki oleh Chen dan Feng, yang membuat Chen merasa sangat kesal karena hal itu. Akhirnya Chen sengaja meminta dua orang ratu gosip untuk memergoki kebersamaan Jiang dan Lin tersebut. Beruntung, di saat yang bersamaan Lin dan Jiang berhasil kabur dari sana. Sebab Lin yang mendapatkan informasi bahwa dua ratu gosip yang sedang menuju ke gang itu. Namun pelari tersebut malah membuat mereka berdua dikejar oleh seekor anjing. Dan situasi itu pun sampai mengakibatkan sebuah sepeda listrik menabrak Jiang sampai membuat keningnya terluka. Menyadari hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa panik dan khawatir. Bahkan saat tiba di rumah sakit, Lin terus saja menangis dan merasa sangat bersalah. Lalu tak berselang lama, ayah Jiang pun ada di sana. Alhasil momen itu langsung membuat Lin meminta maaf sebab Jiang terluka akibat melindunginya. Kemudian saat Lin kembali ke sekolah, semua sahabatnya segera menyambut kedatangan Lin. Mereka juga terlihat khawatir jika Chen dan siswi lain akan membuli Lin akibat tragedi yang terjadi pada Jiang. Namun Lin tidak takut dengan hal itu, bahkan ia akan menghadapi mereka semua dengan penuh keberanian. Sementara itu Jiang terus berdebat dengan ayahnya sebab ia yang sangat tertekan dengan sikap didikan ibunya. Padahal Jiang hanya ingin hidup normal dengan berteman dengan Lin dan yang lainnya serta menghabiskan waktu bersama selayaknya sahabat baik. Di sisi lain, Chen benar-benar berani menegur Lin atas hal yang terjadi pada Jiang. Tetapi Lin lebih berani lagi untuk menegaskan padanya jika ia dan Jiang akan berteman baik. Bahkan Jiang juga akan menjadi bagian dari sahabatnya dan melakukan hal seperti yang pernah mereka lakukan di masa kecil. Mendengar semua itu langsung membuat Chen tidak bisa berkata-kata dan membulinya lagi. Mendengar hal tersebut membuat Yao percaya jika Lin memang benar-benar bisa menumbuhkan sayap seperti yang ia katakan sewaktu kecil. Di malam hari lagi-lagi ibu terus saja memperlihatkan keegoisannya pada Jiang dan ayah dengan selalu mengedepankan keinginannya tanpa memikirkan perasaan siapapun. Apalagi Jiang juga terus merasa bahwa ibunya hanya ingin mewujudkan impian kakaknya melalui dirinya. Dan hal itu benar-benar sangat egois untuk sikap seorang ibu. Lalu tak disangka ternyata ibu Jiang secara diam-diam pergi menemui ibu Lin. Kali ini Lin juga ada di sana bersama mereka. Dan tanpa rasa takut Lin menjawab semua keingintahuan ibu Jiang tentang hal yang terjadi pada putranya itu. Namun ibu Jiang tetap tidak bisa mengerti dan memaklumi jika Lin hanya ingin bersahabat baik dengan Jiang tanpa melakukan hal-hal yang melewati batas. Namun ibu Jiang tetap terlihat sangat membenci Lin. Bahkan ibu Jiang malah berani menyalahkan orang tua Lin atas apa yang terjadi pada anak mereka. Mendengar hal itu benar-benar membuat Lin merasa sangat tidak terima. Tetapi ibu Lin masih saja bisa bersabar dan menghadapi semua itu dengan kerendahan hati. Kemudian Lin malah kembali memberanikan diri untuk menemui ibu Jiang dan memberinya biaya pengobatan Jiang. Tak hanya itu, Lin juga terus mengikuti keinginannya untuk berteman baik dengan Jiang. Karena Lin berpikir jika keluarga, sahabat, dan sekolah adalah alur baik di hidupnya. Namun ibu Jiang masih tidak bisa menerima semua itu. Apalagi ternyata 10 tahun lalu Lin pernah berani meminta ibu Jiang untuk lebih menyayangi Jiang ketika ia membawanya kembali ke kota. Namun ibu Jiang merasa kecil hati sebab hanya ialah yang paling menyayangi Jiang dibanding siapapun. Karena ia sangat mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan Jiang. Ibu Jiang juga merasa bahwa semua hal yang ia lakukan adalah untuk kebaikan putranya. Namun, Lin malah membawa Jiang ke jalan yang salah. Bahkan tindakan Lin juga bisa mempengaruhi hubungan ibu dan anak mereka. Mendengar semua itu langsung membuat Lin tidak bisa berkata-kata sama sekali. Ibu Jiang juga memilih untuk pergi meninggalkannya seorang diri. Setelah itu, saat Lin pulang ke rumah, ia masih terus saja memikirkan perkataan ibu Jiang. Sampai ketika Jiang menghubungi Lin, ia malah bersikap seolah mulai ingin menjauhi Jiang. Keesokan harinya, ketika Lin dan temannya sedang menyemangati Yao yang mengikuti pertandingan lari, Lin mulai terlihat kehilangan semangat. Di saat yang bersamaan, Qin malah mendapatkan kabar buruk tentang ayahnya yang membuat Qin langsung bergegas pergi dari sana.
Lin juga memutuskan untuk ikut bersama Qin. Ternyata ayah Qin sudah pulang ke rumah, padahal kondisi kakinya masih belum membaik. Alhasil Qin mulai berontak untuk menyadarkan ayahnya jika ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk dirinya, sebab Qin juga memiliki tanggung jawab untuk keluarga mereka. Apalagi Qin hanya ingin ayahnya bisa kembali sembuh, walaupun selama ini ayahnya memang berniat baik dan tetap melakukan semua hal agar hidup Qin bisa sama seperti anak lainnya. Kemudian sewaktu Lin pulang ke rumah, ia langsung memeluk ibunya karena Lin merasa jika orang tuanya selalu bersikap baik pada dirinya walaupun Lin masih belum bisa membuat banyak hal yang membanggakan mereka berdua. Namun hal itu tidak ibu permasalahkan sama sekali sebab ia sudah merasakan hal yang paling membahagiakan di dunia ini karena Lin bersedia memilih ibu untuk menjadi ibunya. Mendengar kalimat tersebut langsung membuat Lin memeluk ibunya dengan penuh rasa haru. Lin juga mulai sadar jika mau bagaimanapun dirinya, ia tidak akan pernah kehilangan kedua orang tuanya. Lalu dengan penuh keberanian, Lin pun pergi ke rumah Jiang membawakan kue buatan ibunya yang sangat Jiang sukai. Kali ini lagi-lagi Lin harus menghadapi ibu Jiang. Tetapi walaupun kedatangannya tidak disambut dengan baik, namun Lin tetap memberikan kue itu. Serta mengatakan jika memang hal terburuk di dunia ini adalah Jiang yang harus kehilangan kasih sayang ibunya, maka Lin akan semakin ingin selalu berada di sisinya. Saat itu setelah mengatakan hal tersebut, Lin langsung melihat Jiang dari balik jendela. Tak disangka ternyata Jiang mulai menganggap Lin sebagai pahlawannya. Hal itu pun membuat Lin merasa sangat bahagia. Walaupun hubungan pertemanan mereka yang masih belum bisa berjalan dengan normal. Setelah itu, saat Jiang sedang menikmati kue pemberian Lin, ibunya pun datang sembari membawakan segelas jus untuk Jiang. Kali ini, ibu ingin menyadarkan Jiang bahwa tidak akan ada teman yang setia selamanya. Namun Jiang merasa jika teman-temannya akan tetap menjadi teman baiknya sampai kapanpun. Lalu perbincangan tersebut kembali membawa ibu Jiang meminta putranya itu agar lolos ke tim nasional. Dan permintaan tersebut tidak boleh jika sampai tidak berhasil Jiang dapatkan. Mendengar hal itu terus membuat keegoisan ibu Jiang semakin terlihat jelas. Di malam berikutnya, Lin, Chai, dan Sheng sedang berangkat bersama untuk menyemangati Yao yang akan mengikuti pertandingan lari 3000 meter. Namun mereka sempat mampir ke kedai keluarga Qin untuk membuat ayah Qin sadar bahwa ia harus beristirahat dengan baik agar Qin juga bisa tenang untuk kembali bersekolah. Kemudian ketika Qin juga ingin pergi untuk melihat pertandingan Yao, ia sempat bertemu dengan Jiang untuk memberitahukan hal itu. Beruntung informasi tersebut langsung membuat Jiang memutuskan untuk bergabung dengan Lin dan sahabatnya agar sorakan untuk Yao semakin meriah. Melihat kedatangan Jiang benar-benar membuat perasaan Jiang menjadi jauh lebih baik. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja kaki Yao terluka akibat pertandingan itu. Melihat hal tersebut membuat semua sahabatnya merasa sangat khawatir. Alhasil Jiang memilih untuk menemani serta memberikan semangat untuk dirinya. Kemudian di malam hari, Lin dan Jiang kembali mengobrol bersama. Tak disangka ternyata selama ini Jiang selalu memperhatikan semua sahabat Lin. Bahkan mereka berdua terus saling mengobrol satu sama lain. Keesokan harinya, saat Jiang sudah bersiap untuk pergi ke pantai bersama Lin dan teman lainnya, tiba-tiba saja Lin malah memberikan kabar jika mereka terpaksa membatalkan jadwal di hari itu. Mereka semua juga memutuskan untuk pergi ke rumah Sheng. Ternyata mereka sangat khawatir dengan kondisi Sheng, sebab ayahnya yang sudah kembali pulang. Sebab di masa kecil ayah Sheng memiliki sikap yang begitu buruk. Beruntung kali ini ayah Sheng sudah berubah jauh lebih baik. Dan hal itu pun membuat Lin serta yang lainnya merasa sangat tenang. Di hari berikutnya ketika Lin baru saja terbangun, ia langsung dibuat terkejut saat membuka pesan di ponsel. Begitu juga dengan teman-temannya. Sebab di hari itu Jiang akan ikut berangkat sekolah bersama mereka menggunakan sepeda. Tak berhenti di sana, Jiang juga kembali memberikan kejutan dengan memberikan syal buatannya sendiri untuk semua teman-temannya. Dan syal milik Lin sengaja didesain khusus olehnya. Tak disangka kali ini mereka benar-benar terlihat begitu bahagia. Walaupun sesampainya di sekolah mereka terlihat sangat mencolok sebab syal yang mereka kenakan.
Setelah itu, saat waktu istirahat tiba, Chen kembali merasa kesal melihat kebersamaan Jiang dengan Lin dan teman-temannya. Apalagi Jiang yang terlihat begitu ceria bersama mereka. Namun kebahagiaan Jiang tidak berlangsung lama, sebab lagi-lagi ibu Jiang ada di sana untuk menjemputnya mengikuti acara pembukaan Olimpiade. Melihat kepergian Jiang membuat Lin dan teman-temannya langsung memakai syal yang Jiang berikan, sebab mereka tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Kemudian setibanya Jiang di lokasi Olimpiade, ia malah merasa tidak enak badan. Walaupun di sana sebenarnya Jiang mendapatkan seorang teman yang lucu bernama Kile. Dan sebelum Olimpiade dimulai, ia sempat mengobrol dengan Lin lewat sambungan telepon. Kali ini Lin merasa khawatir sebab suara Jiang yang memperlihatkan bahwa ia sedang tidak enak badan. Dan di kondisi seperti itu, Jiang tetap harus mengikuti Olimpiade tersebut dengan baik. Beberapa hari kemudian tibalah waktu pengumuman pemenang dari acara Olimpiade itu. Tak disangka ternyata Jiang benar-benar berhasil memenangkannya. Bahkan ia langsung akan diterima untuk masuk ke Universitas Qingbei. Namun semua penghargaan itu tidak membuat Jiang merasa bahagia sama sekali. Sementara itu, Lin sudah menunggu kepulangan Jiang di bandara. Dan ia merasa sangat bahagia saat melihat kedatangan Jiang di sana. Kali ini mereka pun sempat makan bersama dengan dua rekan Olimpiade Jiang. Namun setelah makan bersama itu selesai, Jiang membuat Lin merasa sangat terkejut. Karena ia yang memutuskan untuk berhenti mengikuti Olimpiade dan hanya akan kembali bersekolah seperti biasa. Di malam hari, Jiang memberanikan diri untuk berbicara baik-baik dengan ibunya perihal ia yang ingin berhenti melanjutkan Olimpiade itu. Tetapi lagi-lagi ibu terus saja mengedepankan keegoisannya tanpa berpikir kesalahan yang telah ia lakukan selama ini pada anak-anaknya. Namun Jiang tetap bersikeras dengan keputusannya sendiri. Sampai-sampai ia malah mengambil sebuah pisau. Beruntung saat Jiang mendengar Lin memanggil namanya, Jiang mulai menjadi lebih tenang. Bahkan Lin memilih untuk mengajak Jiang makan bersama orang tuanya. Dan kepergian Jiang semakin membuat ibu merasa sangat marah. Kemudian saat mereka berada di rumah Lin langsung memperlakukan Jiang dengan begitu baik, tanpa memperlihatkan kesedihan di wajahnya. Padahal di balik itu semua sebenarnya Lin merasa sangat sedih atas hal yang Jiang alami. Dan tanpa sengaja Jiang malah melihat buku harian Lin yang kembali membuat Jiang merasa sedih. Sebab ternyata ia pernah membuat Lin merasa begitu terluka. Saat itu, Lin pun kembali ke kamar untuk mengobati luka di tangan Jiang. Ternyata Lin menyadari jika Jiang membaca buku hariannya. Dan hal tersebut membuat Lin menjelaskan jika di masa itu, ia memang merasa bahwa Jiang sangatlah jahat. Namun saat ini, Jiang sudah bukan menjadi sosok yang seperti itu. Bahkan Lin kembali mensyukuri adanya Jiang di hidupnya. Lin juga memberikan semangat agar Jiang bisa menjadi dirinya sendiri. Beruntung Jiang sangat menerima semangat yang Lin berikan dengan begitu baik. Lalu setelah obrolan dan kesedihan itu selesai, mereka berdua langsung pergi ke jendela. Sebab semua sahabat mereka ada di sana untuk membicarakan semangat yang begitu positif. Sementara itu ibu Jiang terus mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Padahal ia sedang terpuruk atas sikap Jiang. Alhasil situasi tersebut mengakibatkan ibu Jiang mengalami kecelakaan tunggal. Beruntung kondisi ibu Jiang tidak terlalu parah. Dan orang tua Lin juga ada di sana untuk mengetahui kondisinya. Keesokan harinya, Lin datang ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan yang dibuat ibunya. Namun tanpa sengaja ia malah mendapati pihak sekolah yang sedang memarahi Jiang akibat keputusannya untuk berhenti dari Olimpiade. Alhasil hal itu membuat Lin memberanikan diri mengajak Jiang untuk pergi dari sana. Tak disangka Jiang langsung menuruti perkataan Lin, sampai membuat ibu tidak habis pikir dengan perubahan sikap anaknya itu. Kemudian Lin dan Jiang pun pergi ke pinggir pantai untuk saling mengobrol bersama. Bahkan Jiang sangat berani untuk bersender di bahu Lin. Dan momen itu membuatnya terlihat begitu bahagia. Sementara Lin malah merasa sedikit gugup karena sikap Jiang tersebut. Di hari berikutnya, semua teman sekolah sibuk menanyakan kapan Jiang akan kembali bersekolah. Dan hal itu juga ikut Chen lakukan dengan terus bertanya pada Lin. Padahal di sisi lain Jiang sedang sangat bahagia karena bisa menikmati hidup sebebas yang ia inginkan selama ini.
Di malam hari, Jiang pun makan bersama keluarga Lin dengan sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, sebab pihak sekolah yang terus saja berusaha membujuk Jiang untuk tetap melanjutkan Olimpiade. Lalu saat Jiang sedang mencuci piring, ayah Lin dengan sedikit ragu mencoba memberikan nasihat pada Jiang. Awalnya, Lin tidak ingin jika ayahnya sampai menambahkan beban pikiran Jiang dengan nasihat yang ia berikan. Tetapi tak disangka, ternyata nasihat ayah Lin malah membuat mereka semua merasa bangga dan bahagia. Sebab ayah Lin yang mengingatkan Jiang agar ia memanfaatkan bakatnya dengan baik. Dan Jiang harus merasa bahagia di saat ia memanfaatkan bakatnya itu, agar bakat tersebut tidak menjadi belenggu dan beban hidupnya. Beruntung, Jiang menerima dengan sangat baik nasihat yang ayah Lin berikan. Bahkan, Jiang juga merasa tersentuh mendengar hal tersebut, karena hanya ayah Lin lah yang mengatakan kalimat indah seperti itu. Keesokan harinya, ayah Jiang terlihat ingin berusaha membujuk Jiang untuk melanjutkan Olimpiade. Namun ayah tidak terlalu memaksa Jiang untuk hal itu. Kemudian Jiang pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk serta memberikan makanan pada ibunya. Mereka juga sempat saling mengobrol bersama. Walaupun hubungan ibu dan anak di antara mereka masih belum membaik sama sekali, akhirnya Jiang meminta agar mereka sama-sama merubah diri sendiri sampai nantinya di saat mereka saling menatap satu sama lain tidak ada kebencian sama sekali di antara mereka berdua. Sebab selama ini yang ada di hati Jiang dan ibunya hanyalah kebencian. Karena ibu yang terus memberikan bayangan mecu pada Jiang. Sementara Jiang hanya ingin ibu mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena sosok kakaknya itu yang terus dipaksakan ibu ada di dalam dirinya. Dan lagi-lagi, semua perkataan Jiang tidak bisa diterima ibunya sama sekali. Beberapa hari kemudian akhirnya Jiang kembali bersekolah, tetapi Kili terus saja mengusik Jiang dengan mempertanyakan alasan Jiang keluar dari Olimpiade. Sementara itu, kedatangan Jiang membuat Lin merasa sangat bahagia. Namun ketika jam pelajaran matematika berlangsung, Jiang malah terkena musibah. Sebab guru yang memergokinya sedang sibuk membaca kamus TOEFL bahasa Inggris dari balik buku matematika. Dan hal itu langsung membuat Jiang berada dalam masalah. Setelah itu, saat jam pelajaran kembali berlangsung, ketua kelas tanpa sengaja memberitahukan perihal Jiang yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Mendengar hal tersebut langsung membuat Lin merasa terkejut. Sebab selama ini ia tidak memberitahukan hal itu sama sekali pada Lin. Alhasil, Lin langsung merasa sangat marah pada Jiang karena hal tersebut. Beruntung, Qin ada bersamanya. Sementara itu, Jiang yang baru mengetahui penyebab kemarahan Lin merasa sangat khawatir. Tak hanya Jiang, Yao dan Cai juga ikut khawatir karena hal tersebut. Sementara itu, Lin masih terus saja mengomel, sampai akhirnya perkataan Qin membuat Lin tersadar. Jika memang Lin tidak menganggap hal yang lebih pada Jiang, maka Lin tidak perlu sampai semarah itu. Sebab Qin juga tidak marah sama sekali karena Jiang yang tidak memberitahukan hal itu pada dirinya. Alhasil, Lin langsung menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk menemui Jiang. Kali ini tiba-tiba saja ia mengajak Jiang untuk makan bersama. Ia pun turut mengajak teman-teman yang lainnya. Saat itu, Lin berusaha menutupi kemarahannya. Namun, lama-kelamaan kekesalan Lin tetap tidak bisa ditutupi lagi. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Melihat hal tersebut langsung membuat Jiang mengejar kepergiannya. Kali ini ia berusaha memberikan penjelasan pada Lin jika sekolah ke luar negeri memang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Mendengar hal itu semakin membuat Lin merasa kesal karena selama ini Jiang punya banyak sekali kesempatan untuk memberitahukan hal tersebut pada dirinya. Mendengar semua omelan Lin langsung membuat Jiang mengajak Lin untuk pergi bersamanya ke luar negeri. Bahkan, Jiang juga mempertanyakan apakah Lin akan memintanya untuk tetap ada di negara itu. Beruntung, Lin mencoba menenangkan diri dan memilih untuk memberikan semangat pada Jiang, agar Jiang terus melanjutkan kehidupan yang sudah ia tentukan. Karena Jiang berhak terbang jauh untuk mencapai cita-citanya. Keesokan harinya, Jiang terus saja bersikap baik pada Lin, dan mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama. Bahkan di hari berikutnya, Lin sengaja mengumpulkan semua temannya untuk mengajak mereka kembali ke desa halaman. Tak disangka, kembalinya mereka di sana membuat Lin dan teman-temannya merasa sangat bahagia.
sebab ada banyak kenangan indah mereka di desa tersebut. Mereka juga terus saja saling bersenda gurau bersama, dan kenangan di masa kecil itu benar-benar tidak bisa dilupakan sama sekali. Tak berhenti di sana, mereka juga tidak lupa untuk menaiki bukit bersama. Apalagi di sana ada makam kelinci peliharaan Lin dan Jiang. Kali ini, Jiang mempertanyakan alasan Lin tidak takut sama sekali dengan kepergiannya. Ternyata, Lin tidak menganggap kepergian Jiang sebagai perpisahan terakhir mereka. Karena Lin akan terus menunggu kepulangan Jiang di sana. Jiang juga berjanji ia memang akan segera pulang untuk menemui Lin. Di malam hari saat Qin dan Lin sedang mengobrol bersama, tiba-tiba saja Jiang mengajaknya untuk bertemu. Ternyata saat itu Jiang ingin memberikan hadiah khusus untuk Lin. Tak disangka isi dari hadiah tersebut adalah sepasang sepatu high heels dan juga sebuah lipstik. Walaupun awalnya tidak bisa, namun lama-kelamaan akhirnya Lin mahir memakai sepatu itu. Ternyata Jiang memberikan semua itu sebagai pertanda jika Lin sudah dewasa. Sebab Jiang yang meminta agar Lin memakai sepatu dan lipstik tersebut ketika ia dewasa nanti. Namun sebelum itu Jiang sempat memakai lipstik tersebut di bibir Lin agar ia menjadi orang pertama yang melihat Lin memakai lipstik itu. Dan momen tersebut berhasil membuat mereka merasa sangat bahagia. Bahkan Jiang juga memuji kecantikan Lin. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk keberangkatan Jiang ke luar negeri. Kali ini Lin ikut mengantar kepergiannya. Ia juga terus memperlihatkan wajah yang ceria di hadapan Jiang. Sampai akhirnya mereka benar-benar berpisah. Lalu setelah hari demi hari berlalu, sampailah waktu di mana Lin dan teman-temannya mulai mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Jiang juga sangat serius dalam mempersiapkan semua hal agar bisa lulus di universitas yang ia inginkan di luar negeri. Walaupun begitu, namun Jiang dan Lin selalu menyempatkan untuk saling berkomunikasi lewat panggilan telepon. Namun lama-kelamaan Jiang malah berubah dengan tidak lagi membalas pesan yang dikirim oleh teman-temannya. Mengetahui hal itu membuat orang tua Lin ikut menenangkan putrinya tersebut agar selalu berpikir positif dengan kesibukan Jiang di luar negeri. Kemudian saat Lin dan teman-teman serta orang tua mereka sedang berkumpul untuk makan bersama, Lin merasa sangat bahagia karena akhirnya Jiang membalas pesan yang ia kirimkan. Hal itu pun membuat Lin langsung menghubungi Jiang. Namun orang tua yang ada di sana terlihat sangat menyimpan sebuah rahasia. Apalagi di saat itu Jiang juga tidak menjawab panggilannya. Keanehan tersebut benar-benar membuat Lin merasa tidak tenang sama sekali. Sampai di malam hari akhirnya Lin pergi ke rumah Jiang untuk memberikannya kue. Tetapi tidak ada satu orang pun di rumah itu. Tak disangka ternyata keluarga Jiang sudah pindah dari sana. Dan ibu Jiang memilih untuk bekerja di luar negeri. Mengetahui hal tersebut membuat Lin merasa sangat terkejut. Di hari berikutnya, Lin dan Ling Tian pergi ke ruang kelas SMA untuk membersihkan beberapa barang di sana. Tak disangka ternyata hal itu hanyalah alasan untuk Ling Tian menyatakan perasaannya pada Lin yang sudah ia pendam selama ini. Sayangnya, Lin tidak bisa menerima perasaan itu. Bahkan, Ling Tian sudah langsung bisa mengetahui jika keberadaan Lin di sana hanya untuk melihat tempat duduk Jiang. Karena di sana terdapat beberapa barang milik Jiang yang akhirnya dibawa oleh Lin untuk ia simpan dengan baik. Di malam hari, Lin kembali berjalan ke kediaman Jiang. Kali ini ia langsung mengingat kenangan indah mereka berdua. Dan tanpa sengaja Lin melihat seorang pria yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Tak disangka ternyata pria itu adalah Jiang yang sedang bersiap untuk pergi. Namun Lin tetap berusaha membuat hatinya bahagia dengan mengira jika keberadaan Jiang di sana adalah untuk bertemu dengan dirinya. Bahkan Jiang pun mengakui hal tersebut jika ia memang akan tetap ada di sana bersama Lin dan membatalkan keputusannya untuk kuliah di luar negeri. Tetapi sikap Jiang kali ini seolah sedang menyembunyikan sesuatu dari Lin. Namun ia tidak memberitahukan hal itu padanya. Bahkan tiba-tiba saja Lin malah mencium Jiang yang membuat Jiang sedikit terkejut. Walaupun pada akhirnya Jiang kembali mencium Lin dengan begitu mesra. Dan pelukan yang ia berikan membuatnya secara diam-diam mengambil kalung yang dipakai oleh Lin. Bahkan tanpa disangka-sangka, Jiang mulai tega membohongi Lin.
dengan memintanya untuk lebih dulu pulang ke rumah menyiapkan makanan kesukaan Jiang, karena Jiang akan berkunjung ke rumah Lin. Namun setelah menunggu lama, Jiang malah tidak kunjung datang, bahkan Lin juga tidak bisa menghubunginya. Alhasil ia langsung berlari untuk mencari keberadaan Jiang, dan benar saja Jiang memang sudah pergi meninggalkan Lin di sana. Hal itu pun membuat Lin merasa sangat sedih. Beruntung orang tua Lin langsung menyusul kepergiannya untuk menenangkan anaknya itu. Di malam berikutnya, Lin dan teman-temannya serta orang tua mereka sedang makan malam bersama. Kali ini kebersamaan itu adalah salah satu bentuk perpisahan mereka. Sebab tidak lama lagi Lin dan teman-temannya akan memulai perkuliahan. Walaupun momen tersebut terlihat bahagia, namun tetap terselip rasa haru yang mendalam bagi orang tua mereka. Sebab anak-anak mereka yang sudah mulai tumbuh dewasa. Alhasil, Lin dan teman-temannya pun mendapat beberapa nasihat yang begitu bermakna. Beberapa hari kemudian akhirnya Lin benar-benar sah menjadi mahasiswa baru. Kali ini ia terlihat sangat bersemangat untuk memulai hari-hari di kampus tersebut. Bahkan Lin juga berada di satu asrama yang sama dengan para kakak senior. Dan hal itu langsung ia beritahukan pada ayah ibunya. Namun, momen tersebut malah membuat Lin merasa sedih. Sebab ayah dan ibu yang terus saja mengkhawatirkan serta mempedulikannya. Setelah itu, Lin pun mengikuti ospek militer yang diadakan oleh kampus. Bahkan pelatih memuji kekuatan tubuh Lin yang mampu mengikuti ospek tersebut sampai akhir. Kemudian, ketika ospek itu selesai dilakukan, ia dan semua rekan mulai kembali ke asrama. Namun, sesampainya di sana, Lin malah tanpa sengaja mendengar perbincangan kakak senior yang terlihat tidak menyukai keberadaannya di sana. Alhasil Lin pun memilih untuk pergi dan menunggu sampai mereka tertidur. Lalu setelah menunggu beberapa waktu, Lin pun memutuskan untuk masuk ke kamar secara diam-diam. Tetapi lagi-lagi kakak senior malah ingin menjahili Lin dengan mengajaknya mendengar cerita horor. Namun Lin malah tidak takut sama sekali dengan cerita itu. Bahkan ia pun ikut membalas perbuatan mereka dengan menceritakan kisah horor yang benar-benar berhasil membuat ketiga kakak seniornya ketakutan. Sampai-sampai salah satu dari mereka malah meminta Lin untuk menemaninya pergi ke toilet. Dan setelah kembali ke kamar, ia juga kembali mengajak Lin untuk tidur bersamanya. Hal itu pun sempat membuat Lin merasa heran. Alhasil momen tersebut menjadikan mereka mulai saling mengobrol bersama. Ternyata Lin sudah salah paham dengan perkataan mereka. Sebab sebenarnya mereka sangatlah menyukai kepribadian Lin dan kesalahpahaman itu berhasil membuat hubungan mereka menjadi sangat membaik. Sampai di keesokan harinya, Lin ikut menjadi saksi bagaimana rumitnya hubungan Sisi, salah satu kakak senior yang ada di kamar asramanya. Saat itu, Lin dan Li Jun sedang membersihkan diri sambil mengobrol bersama. Kali ini, Li Jun ingin mengingatkan Lin jika kehidupan dewasa tidaklah semudah yang dibayangkan. Namun, Lin merasa kesal sebab ia yang berpikir jika gadis dewasa tidak boleh menyukai seseorang. Kekesalan itu pun membuat Lin mengetahui jika ternyata Lu Jin juga menyukai teman masa kecilnya. Hanya saja pengakuan tersebut adalah cara Lu Jin menjahili Lin. Padahal Lin sudah ikut mengakui bahwa ia juga menyukai teman masa kecilnya. Alhasil Lin pun merasa begitu gemas dengan sikap Lu Jin. Sebab teman masa kecil yang dimaksud Lu Jin adalah selebriti idolanya sejak kecil. Keesokan harinya, Lin pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku. Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menjahilinya dengan mengambil buku yang ia letakkan di rak. Awalnya, hal itu membuat Lin terlihat berharap jika orang yang menjahilinya adalah Jiang. Namun, ternyata orang tersebut adalah Yao. Kali ini, pertemuan itu membuat mereka saling mengobrol bersama. Bahkan Yao juga memberikan kabar baik jika ia sudah meminta ayahnya untuk mengirimkan nomor ibu Jiang agar mereka semua bisa mengetahui keberadaan Jiang. Setelah itu, saat Yao dan Lin berjalan bersama, Lu Jin malah mengira jika Yao adalah laki-laki yang ia sukai. Alhasil Lu Jin langsung membawa Lin kembali ke asrama untuk menyidangnya agar Lin bersedia menceritakan hubungan mereka berdua. Tetapi Lin bersikeras membuat mereka semua percaya jika Yao bukanlah laki-laki yang ia sukai. Beruntung mereka mempercayai perkataan Lin.
Hanya saja Lin malah diminta untuk menceritakan bagaimana perjalanan hubungannya dengan Jiang. Akhirnya, Lin pun mulai bercerita tentang susah senang hubungannya dengan Jiang. Mendengar semua itu membuat kedua kakak senior merasa kesal pada Lin, sebab Lin yang masih saja menyukai Jiang. Bahkan Lin mempunyai keinginan untuk mencari keberadaan Jiang di luar negeri. Padahal Jiang sudah jelas-jelas memilih untuk pergi meninggalkan Lin. Walaupun begitu, namun perasaan Lin pada Jiang tetaplah sama. Mendengar hal itu benar-benar membuat Lu Jin merasa sangat kesal. Beruntung kekesalan tersebut tidak mempengaruhi hubungan pertemanan mereka. Di hari berikutnya, Lin, Lu Jin, dan Sisi sedang ingin pergi untuk makan bersama. Tetapi tiba-tiba saja ada seorang pria yang ingin berkenalan dengan Lin. Melihat hal itu langsung membuat Lu Jin membawa Lin pergi menjauhi pria itu. Namun kali ini ternyata Lin tidak bisa langsung pergi bersama mereka karena Lin yang akan mengurus sesuatu terlebih dahulu. Ternyata Lin ingin menghubungi ibu Jiang untuk menanyakan keberadaan putranya. Tetapi lagi-lagi Lin malah mendapatkan respon yang tidak baik. Sebab ibu Jiang yang meminta Lin untuk tidak lagi mengusik kehidupan mereka. Bahkan ibu Jiang juga sempat mengatakan jika Jiang sudah berubah, tidak lagi seperti Jiang yang dulu. Dan ketidakberadaan Lin di sisi Jiang membuat hubungan Jiang dan ibunya bisa seperti layaknya hubungan ibu dan anak. Mendengar semua itu benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Kemudian Lin pun pergi untuk bergabung dengan kakak senior asramanya. Kali ini mereka pun saling mengobrol bersama. Sampai akhirnya hanya Lin dan Sisi lah yang tersisa karena kedua kakak seniornya yang lain sudah tidak sadarkan diri. Saat itu Lin tidak menyangka jika Sisi bisa memahami posisi serta rumitnya hubungan Lin dengan Jiang. Bahkan Sisi juga sampai menyerahkan pekerjaannya sebagai guru privat seorang anak laki-laki agar Lin bisa mengumpulkan uang untuk mencari Jiang. Merasakan kebaikan Sisi benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Sisi juga merasakan jika hubungan Jiang dan Lin akan berakhir bahagia. Setelah itu, di hari-hari berikutnya sebelum berangkat ke kampus, Lin terus berpamitan dengan boneka kelinci yang ada di meja belajarnya. Lalu di keesokan harinya saat Lin sedang mengajari seorang anak, ia mendapati anak tersebut yang hampir patah semangat. Alhasil hal itu membuat Lin mengingat kembali bagaimana perjuangan Jiang sejak kecil hingga dewasa. Lin juga berusaha untuk menyemangatinya. Sampai lama-kelamaan anak tersebut mulai kembali bersemangat untuk belajar bersamanya. Di malam hari, keempat sahabat Lin sedang heboh karena mendapati informasi bahwa Jiang berada di Hong Kong. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Yao merasa sangat kesal. Namun Qin malah terus saja melarang Yao untuk memberitahukan hal tersebut pada Lin. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Lin melihat keberadaan Qin yang ada di sana. Pertemuan itu pun langsung membuat mereka saling berpelukan untuk melepas rindu. Mereka juga memutuskan untuk makan bersama dan membicarakan beberapa hal karena mereka yang sudah lama tidak bertemu. Tak berhenti di sana, Lin juga ikut menemani Qin berbelanja untuk ia jual kembali di toko online-nya. Kemudian setelah selesai menemani Qin, Lin pun mendapatkan kiriman pesan dari Yao yang ingin mengajaknya bertemu. Ternyata kali ini Yao hanya ingin memberikan sebuah kue pada Lin tanpa memberitahukan hal apapun padanya. Namun sikap Yao sudah memperlihatkan bahwa ia banyak sekali menyimpan sesuatu hal di belakang Lin. Hanya saja Lin tidak merasa curiga sama sekali. Di malam hari, Lin dan Qin kembali menghabiskan waktu untuk menikmati kue sembari saling mengobrol bersama. Namun momen itu malah sempat membuat mereka berdebat. Sebab Lin yang masih terus saja memikirkan Jiang. Padahal Qin merasa jika Jiang bukanlah sosok yang baik. Karena ia tega pergi meninggalkan Lin begitu saja tanpa memberikan kabar sama sekali. Namun Lin tetap bersikeras untuk selalu menempatkan Jiang di hatinya. Sebab ia tidak bisa hidup tanpa Jiang. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam Yao pun pergi ke Hong Kong untuk mencari keberadaan Jiang. Beruntung berkat siswa les privat Jiang, akhirnya Yao berhasil mendapatkan alamatnya.
Lalu setelah menempuh perjalanan selama beberapa waktu, Yao benar-benar berhasil menemukan keberadaan Jiang. Kali ini Jiang sangat terkejut melihat keberadaan Yao di sana. Dan kedatangan Yao membuatnya ikut bermain bersama Jiang serta yang lainnya. Sebelum akhirnya Jiang dan Yao memiliki waktu untuk mengobrol berdua. Saat itu Yao benar-benar merasa sangat kesal pada Jiang. Namun, ia tetap memberitahukan keadaan Lin yang tidak baik-baik saja pada Jiang. Tak disangka ternyata selama ini semua pesan yang Lin kirimkan selalu dibaca oleh Jiang. Tetapi Jiang tidak memiliki keberanian sama sekali untuk membalasnya. Bahkan alasan Jiang yang sengaja menghilang dari kehidupan Lin adalah karena kehidupannya yang sekarang begitu sulit. Dan ia tidak ingin Lin mengetahui hal tersebut. Jiang juga merasa bahwa ia tidak pantas bersama Lin sebab kondisi itu. Mendengar semua pengakuan tersebut semakin membuat Yao marah padanya. Karena alasan itu tidak tepat sama sekali jika Jiang mempergunakannya untuk menjauh dan tidak memperdulikan Lin. Lalu tiba-tiba saja Jiang malah mengatakan jika ia merasa iri pada Yao. Mendengar hal tersebut langsung membuat Yao membenarkannya bahwa Jiang memang perlu merasa seperti itu. Sebab Yao lebih mengetahui bagaimana perasaan serta kepribadian Lin. Dan lagi-lagi Jiang masih saja meminta Yao untuk tidak memberitahukan keberadaannya pada Lin. Permintaan tersebut pun langsung dituruti oleh Yao. Sebab keberadaan Yao di sana juga hanya karena ia ingin mengetahui kondisi Jiang. Sebab mau bagaimanapun mereka berdua adalah teman baik. Dan sebelum pergi dari sana, Yao dengan tegas mengatakan bahwa kepulangannya kali ini akan membuatnya memberitahukan Lin perihal perasaannya. Ternyata selama ini Yao juga menyukai Lin. Mendengar hal tersebut hanya bisa membuat Jiang terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sebab Yao juga selalu ingin membuat serta melihat Lin bahagia. Kemudian Jiang kembali menjenguk kakak sepupunya di rumah sakit. Namun kali ini ia terlihat begitu sedih sembari terus memandangi kakak sepupunya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ternyata Jiang kembali mengingat perkataan Yao tentang bagaimana perjuangan Lin bekerja dan menabung hanya untuk bisa mencari keberadaan Jiang. Tak berselang lama kakak ipar pun ada di sana. Saat itu melihat ketulusan hati kakak ipar dalam merawat kakaknya membuat Jiang merasa sangat tersentuh. Keesokan harinya ketika Lin sedang bersama Lu Jin, ia mendapatkan kiriman pesan dari Yao yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Kali ini Lin melihat Yao yang sedang berbaring di sebuah kursi. Dan kedatangan Lin di sana membuat Yao meminta tolong agar Lin membelikannya sebotol minum. Namun Lin harus menggunakan uang di dompet Yao untuk membeli minum tersebut. Ternyata semua itu sengaja Yao lakukan agar Lin melihat foto mereka berdua di dompet tersebut. Bahkan Yao dengan berani berteriak dari kejauhan untuk memberitahukan perihal keberadaan Jiang di Hong Kong. Mengetahui hal itu membuat Lin tidak menyangka sama sekali. Apalagi Yao yang malah ingin memberikan dompet tersebut untuk Lin sebagai tambahan dana kepergian Lin ke Hong Kong nantinya. Namun Lin menolak kebaikan Yao. Dan tak disangka ternyata Yao benar-benar memiliki hati yang sangat tulus. Sebab ia selalu ingin melihat Lin mendapatkan kebahagiaannya. Apalagi dalam waktu dekat ini, kampus Yao akan membawanya pergi latihan ke Kanada. Dan hal itu membuat Yao tidak bisa menemani Lin di sana. Alhasil Yao hanya berharap agar Lin bisa bertemu dengan kebahagiaannya sesegera mungkin. Mendengar semua itu membuat Lin sangat berterima kasih pada Yao. Dan ia pun hanya bisa melihat Yao yang terus pergi menjauh dari dirinya untuk mengejar impiannya. Di sisi lain, Jiang terus saja termenung sembari menatap keindahan kota Hong Kong. Menyadari hal itu langsung membuat Yin menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Obrolan tersebut membuat Jiang memahami jika ternyata kehidupan ini sangatlah luas. Karena dahulu Jiang pernah berpikir jika ia sudah bisa terbebas dari satu sangkar. Namun tak disangka Jiang malah kembali terjebak dalam sangkar lainnya. Seperti kehidupan yang sedang ia jalani saat itu. Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Jiang tidak ingin mengusik kehidupan Lin. Karena ia merasa bahwa Lin tidak boleh ikut terjebak dalam kesulitan yang sedang Jiang rasakan itu.
Di hari berikutnya, Lin langsung bergegas berangkat ke Hong Kong. Dan tanpa rasa lelah, Lin terus mencari keberadaan Jiang dengan rute yang ia miliki. Bahkan sesampainya Lin di gedung penginapan yang Yao beritahukan ia masih tidak diizinkan untuk langsung mencari kamar Jiang. Alhasil Lin hanya bisa menunggu di depan pintu gedung tersebut. Beruntung ia bertemu dengan Yin yang langsung membawanya masuk ke kamar Jiang. Melihat isi pajangan yang ada di kamar Jiang langsung membuat Lin menangis. Karena selama ini Jiang memang tidak pernah melupakannya. Bahkan Lin juga menemukan kalung yang dicuri oleh Jiang. Dan semua itu benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Apalagi kehidupan Jiang yang memang terlihat berubah dari sebelumnya. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana. Melihat keberadaan Lin langsung membuat Jiang merasa begitu terkejut. Bahkan ia tidak berani berbicara dengan menatap mata Lin. Dan pertemuan itu mulai membuat mereka saling berdebat. Sampai Jiang harus memeluk Lin untuk menenangkannya. Situasi tersebut pun membuat Lin mulai memeriksa keadaan Jiang dengan menyentuh tubuhnya yang begitu lusuh. Lin juga terus ingin meminta penjelasan dari Jiang mengapa ia tega meninggalkan Lin. Dan ketika Jiang ingin mendekati Lin untuk menciumnya, Jiang langsung tersadar dan memilih pergi dari sana. Sebab ia yang masih merasa belum pantas untuk berada di dekat Lin. Lalu saat Lin ingin beristirahat, ia malah merasa sangat kedinginan dan kelaparan. Karena AC kamar Jiang yang rusak serta stok makanan di kulkas yang sudah habis. Alhasil Lin hanya bisa menunggu sampai pagi hari tiba. Kemudian di keesokan harinya, Yin kembali menemui Lin untuk memberikannya sarapan yang Jiang titipkan. Kali ini Lin terlihat enggan mengobrol dengan Yin. Namun ketika Yin mengatakan bahwa ia mengetahui di mana keberadaan Jiang, Lin langsung bersedia untuk ikut bersama Yin ke lokasi di mana Jiang berada. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol bersama. Saat itu Lin baru mengetahui jika selama ini Jiang selalu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun Yin tidak memberitahukan perihal alasan di balik kerja keras yang Jiang lakukan. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun tiba di salah satu proyek. Melihat keberadaan Jiang di seberang jalan membuat Lin langsung menyusul keberadaannya. Ia juga tanpa lelah terus berlari mengejar kepergian Jiang. Sampai akhirnya Lin pun jatuh pingsan karena hal tersebut. Menyadari hal itu langsung membuat Jiang membawa Lin ke rumah sakit terdekat. Selama di perjalanan, Lin terus meminta Jiang untuk selalu berada di sisinya. Hal itu pun membuat Lin memimpikan masa-masa sulit mereka. Sampai setibanya di rumah sakit, Lin mulai bersikap manja pada Jiang. Ia juga terus saja meminta Jiang untuk membawanya pulang. Sebab Lin yang tidak ingin berada di rumah sakit. Lin juga takut jika Jiang kembali pergi meninggalkannya. Alhasil Jiang pun menuruti keinginan Lin dengan terus menggendongnya. Tetapi tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu lebat yang membuat Jiang memutuskan untuk membawa Lin menginap di hotel. Namun hal itu malah gagal Jiang lakukan sebab pihak hotel yang meminta Lin untuk mengisi data diri. Sementara Lin masih dalam keadaan tidak berdaya. Dan Jiang malah mengakui Lin sebagai pacarnya agar pihak hotel mengizinkan Jiang untuk mewakili Lin. Tetapi usaha itu masih saja gagal. Alhasil Jiang kembali menggendong Lin untuk membawanya pulang. Setelah itu setibanya di kontrakan kecil Jiang, Lin langsung diminta untuk meminum obat. Sebelum akhirnya Jiang bergegas mengurus kamar mandi agar Lin merasa nyaman ketika membersihkan diri. Dan saat Lin sedang berada di toilet, Jiang sangat setia menunggu Lin tepat di depan pintu kamar mandi. Kali ini Lin terus saja menangis melihat kehidupan yang Jiang hadapi. Lalu setelah selesai, Lin pun meminta Jiang untuk ikut membersihkan diri. Sebelum akhirnya ketika Jiang kembali ke kamar, ia langsung meminta penjelasan dari Jiang tentang hal yang ia lewati selama ini. Namun Jiang malah enggan memberitahukan hal apapun pada Lin. Saat itu, Lin melarang Jiang pergi dari sana. Sebab jika Jiang tidak kembali pulang, Lin tidak tahu lagi harus kemana mencari keberadaannya. Alhasil, Lin meminta Jiang untuk ikut tidur di satu ranjang bersamanya. Beruntung, Jiang bersedia mendengarkan permintaan Lin dan membuat mereka beristirahat bersama. Lalu di keesokan paginya, Lin langsung menatap wajah Jiang yang masih tertidur.
Namun di dalam tidur itu Jiang malah meneteskan air mata yang membuat Lin menyentuh lembut wajahnya. Merasakan sentuhan tersebut membuat Jiang merasa jika hal itu hanyalah sebuah mimpi dan ia tidak ingin terbangun lebih cepat dari mimpi tersebut. Padahal sentuhan itu adalah sentuhan nyata yang memang Lin berikan padanya. Dan ketika Jiang terbangun, ia langsung tersadar. Bahkan Jiang malah enggan mengakui bahwa ia memang sering memimpikan Lin. Alhasil, momen itu membuat Lin ingin memperjelas hubungan mereka menjadi sepasang kekasih. Tetapi Jiang malah memilih pergi meninggalkan Lin seorang diri. Dan hal itu benar-benar membuat Lin merasa sangat sedih. Kemudian Lin pun dengan berani kembali menemui Jiang. Kali ini Jiang malah terus saja membuat Lin merasa kesal. Sebab ia yang masih tidak bisa berkata jujur atas apa yang terjadi selama ini. Hal itu benar-benar membuat Lin tidak habis pikir. Karena sejak kecil Jiang selalu bersikap seperti itu dengan menyimpan semua hal seorang diri. Alhasil Lin menegaskan agar Jiang bisa tersadar bahwa ia tidak perlu menjadi sosok yang sempurna. Namun Jiang bersikap seperti itu pada Lin hanya karena ia tidak ingin jika Lin malah ikut menderita bersamanya. Mendengar semua itu membuat Lin kehabisan cara. Sampai akhirnya ia mulai mempertanyakan apakah Jiang tidak takut jika sikapnya tersebut akan membuat Jiang kehilangan Lin. Ternyata Jiang malah merasa bahwa ia memang tidak pantas dan tidak layak untuk selalu Lin cintai. Mendengar semua itu langsung membuat Lin merasa sedih dan kecewa. Sebab Jiang yang terlalu meremehkan cinta Lin. Padahal Lin akan tetap mencintai Jiang dalam kondisi apapun. Alhasil Lin mulai memberontak dengan membuat keputusan untuk berhenti mencintai dan memperdulikan Jiang. Lalu dengan perasaan yang begitu kacau, Lin pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan Jiang. Kali ini Jiang juga tanpa rasa gengsi bersedia mengikuti perkataan Lin untuk mengungkapkan perasaannya. Walaupun kali ini Lin bersikap sedikit jual mahal, namun akhirnya Lin bersedia menjadi kekasih Jiang. Dan hubungan mereka pun benar-benar membaik. Apalagi Jiang yang langsung memeluk Lin untuk menghentikan omelannya. Setelah itu, Jiang dan Lin memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini suasana hati mereka terlihat sangatlah baik. Dan momen tersebut langsung Lin manfaatkan untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jiang selama beberapa tahun ini. Ternyata di saat Jiang baru saja masuk dunia perkuliahan, ekonomi dunia sedang mengalami krisis keuangan yang memberikan dampak buruk untuk keluarganya. Bahkan ayah dan ibu Jiang juga sampai bercerai. Sementara Ro Cheng, kakak sepupu Jiang, tetap terus mendukung bahwa ia bersedia membantu membiayai perkuliahan Jiang. Padahal ia juga sedang mengalami kesulitan karena masalah tersebut. Awalnya Jiang bersedia mendengarkan perkataan Kak Ro Cheng untuk tetap menyelesaikan perkuliahannya. Namun tak disangka di hari itu hal buruk terjadi pada Kak Ro Cheng. Sebab ada seseorang yang mendorong Kak Ro Cheng sampai membuatnya terjatuh dari ketinggian. Hal itulah yang mulai membuat kehidupan Jiang berubah total. Karena ia memutuskan cuti kuliah dan memilih untuk bekerja mencari uang agar bisa membantu pengobatan Kak Ro Cheng. Kesibukan serta perubahan hidup itulah yang membuat Jiang mulai tidak berani untuk berhubungan dengan Lin. Walaupun hanya membaca dan membalas pesan yang Lin kirimkan. Mendengar semua itu membuat Lin merasa sangat iba pada Jiang. Sebab Jiang melewati kesulitan tersebut seorang diri. Tak berhenti di sana, Lin juga berteriak dengan mengatakan bahwa Jiang sangatlah bodoh. Padahal ia bisa menghubungi Lin untuk menceritakan semua kesulitannya. Dan Lin pasti akan menemani Jiang untuk melewati kesulitan tersebut. Namun di saat itu sembari memeluk Jiang, Lin mengatakan bahwa Jiang tidak akan lagi melewati semua hal seorang diri. Sebab Lin akan selalu ada untuk dirinya. Kemudian mereka pun pergi untuk melihat matahari terbit. Dan sebelum matahari terbit, Lin sempat menyentuh semua bagian di wajah Jiang. Karena semua itu adalah miliknya. Lalu tanpa sengaja Lin malah tertidur di pelukan Jiang. Dan ketika Lin terbangun, hari pun sudah mulai cerah. Kali ini mereka berdua memutuskan untuk membuat sebuah rekaman video. Sebelum akhirnya Lin melihat keindahan langit yang membuatnya mengingat kenangan mereka di masa kecil. Setelah itu, ketika Lin dan Jiang ingin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Kak Ro Cheng, Jiang malah mendapatkan kabar buruk jika Kak Ro Cheng kabur dari rumah sakit. Mengetahui hal itu langsung membuat mereka berusaha mencari keberadaannya.
Tak disangka ternyata Kak Ruceng hanya pulang ke rumah. Saat itu ia benar-benar merasa sedih dan bersalah atas penderitaan yang dirasakan keluarganya. Padahal sebelum ini mereka hidup dengan sangat baik. Mendengar Kak Ruceng terus-menerus menyalahkan diri, membuat istrinya yang awalnya berusaha menenangkan Kak Ruceng langsung berubah mengomelinya. Karena semua anggota keluarga hanya ingin Kak Ruceng kembali pulih. Kemudian Jiang dan Lin memilih untuk pergi dari sana, serta memberikan waktu agar keluarga Kak Ruceng bisa berbicara dari hati ke hati. Kali ini mereka pun duduk dan mengobrol di sebuah restoran dengan begitu tenang. Di hari berikutnya pun Jiang dan Lin kembali menjenguk Kak Ruceng di rumah sakit. Saat itu salah seorang teman Kak Ruceng juga ada di sana bersama mereka, dan momen tersebut membuat Kak Ruceng terus memuji kepribadian Lin. Karena sejak kecil Jiang sudah selalu menceritakan tentang Lin pada Kak Ruceng. Lalu ketika teman Kak Ruceng pergi dari sana, Lin dan Jiang tanpa sengaja mendengar obrolannya dengan seseorang lewat panggilan telepon. Dan obrolan itu berisi perkataan yang menjelekkan Kak Ruceng serta melecehkan Kak Zuo. Alhasil Jiang langsung ingin memberikannya pelajaran. Beruntung tindakan tersebut segera dihentikan oleh Kak Zuo. Tetapi ternyata Kak Zuo yang ingin memberikan pelajaran, sampai membuat Jiang dan Lin terkejut melihat keberanian Kak Zuo itu. Bahkan Lin juga ikut melampiaskan kekesalannya melihat hal tersebut pada laki-laki itu. Di malam hari, Kak Zuo mengajak Lin dan Jiang untuk makan malam bersama. Namun kali ini ia malah mengajak mereka untuk makan di restoran mewah. Ternyata Kak Zuo mengira jika kartu keanggotaan Kak Ruceng masih ada di sana dan memiliki sisa saldo. Hal itu pun membuat Kak Zuo memesan banyak makanan untuk mereka. Tetapi kebersamaan tersebut tetap membuat Kak Zuo merasa sedih karena tidak ada yang mengetahui bagaimana perjalanan hidup yang harus dilewati seseorang. Bahkan ia juga merasa sangat bersalah pada Jiang atas musibah yang dialami oleh keluarganya. Memahami situasi itu langsung membuat Jiang dan Lin berusaha menenangkan Kak Zuo. Tak berhenti di sana, lagi-lagi masalah kembali muncul sebab ternyata kartu keanggotaan Kak Ruceng sudah tidak lagi bisa digunakan. Bahkan Jiang juga tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua makanan itu. Alhasil Lin lah yang memilih untuk membayar semua tagihan tersebut, dan ia tidak ingin Kak Zuo sampai mengetahui hal itu. Lalu mereka pun memilih untuk berjalan bersama kembali ke rumah sakit. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja Kak Zuo memutuskan untuk membeli 3 lembar lotre. Karena bisa jadi di antara mereka lah yang menjadi pemenangnya. Bahkan tak disangka lembaran lotre itu yang membuat Kak Zuo mendapatkan semangat dari Lin. Jika semua kesulitan yang Kak Zuo alami pasti akan segera berakhir. Kemudian Jiang dan Lin kembali berjalan-jalan bersama. Tak disangka di tengah perjalanan itu Lin menyempatkan diri untuk melihat pengumuman pemenang lotre. Beruntung kartu Lin menjadi salah satu pemenang lotre tersebut. Alhasil setelah mengambil uang kemenangan itu, Lin langsung mengajak Jiang membeli kacamata untuk Yao. Kali ini Jiang menjadi model kacamata Lin untuk memilih kacamata yang cocok untuk Yao. Tak disangka ternyata Jiang lah yang ingin membelikan kacamata Yao sebagai hadiah untuk dirinya. Karena Yao memiliki sikap yang sama dengan Lin, yaitu ingin membuat orang lain bahagia. Di malam hari, Jiang dan Lin berkunjung ke rumah Kak Ruceng sembari membawakan beberapa hadiah untuk semua anggota keluarganya. Beruntung saat itu kondisi kesehatan Kak Ruceng sudah sangat membaik. Mereka juga makan bersama dengan penuh kehangatan, dan momen itu membuat Jiang mengatakan jika ia memutuskan untuk kembali ke Hongyang. Mendengar hal tersebut sempat membuat Kak Ruceng menasehati Jiang bahwa pendidikan di Hong Kong lebih baik dan akan memudahkannya di masa depan nanti. Tetapi nasihat itu tidak memaksa Jiang sama sekali. Bahkan Kak Zuo juga bisa memahami keputusan Jiang tersebut. Keesokan harinya, Jiang dan Lin memutuskan untuk pergi berbelanja bersama. Tak disangka momen sederhana itu berhasil membuat mereka merasa bahagia. Dan tanpa sengaja Jiang malah memandangi alat pengaman yang membuat Lin mengira jika Jiang sedang memandangi kotak rokok. Alhasil ketika Lin mulai menyadari yang sebenarnya, ia langsung menjadi salah tingkah. Dan Jiang juga merasakan hal yang sama.
Kemudian sesampainya di kontrakan, mereka berdua langsung mulai memasak makanan. Namun momen itu malah membuat mereka saling memandangi satu sama lain. Melihat mereka berdua membuat Kak Yin merasa lucu, sebab hubungan asmara mereka yang terlalu polos. Setelah itu mereka pun makan bersama di balkon gedung kontrakan tersebut. Dan momen itu membuat Kak Yin mulai menceritakan bagaimana nasib Jiang selama beberapa tahun ini. Ternyata Jiang memang benar-benar melewati banyak hal sulit, sampai membuat Kak Yin sangat mengasihaninya. Mengetahui sikap baik Kak Yin pada Jiang membuat Lin begitu berterima kasih padanya. Lin juga terus saja merasa iba pada nasib hidup Jiang. Beruntung kali ini Lin sudah ada di sisinya, dan mereka semua pun bisa merasa bahagia berkat kebersamaan itu. Lalu di pertengahan malam akhirnya Lin dan Jiang sudah bercinta. Bahkan mereka terlihat semakin bahagia karena hal romantis tersebut. Dan saat Jiang tertidur, Lin langsung menghubungi Qin untuk memberitahukan hal itu. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Qin terkejut. Namun ia ikut bahagia atas kabar yang Lin berikan padanya. Lin juga ikut mengingatkan Qin jika mereka akan selalu merasa bahagia di saat berhasil menemukan sumber kebahagiaan itu sendiri. Di hari berikutnya, Lin dan Jiang harus berpisah kembali, sebab Jiang yang memutuskan untuk tetap melanjutkan studinya di negara itu. Walaupun hubungan mereka sudah benar-benar membaik, tetapi Lin tetap bersedih karena harus berpisah dengan Jiang. Alhasil Jiang langsung memberikan ciuman terakhir sebelum mereka berpisah. Dan kepergian Lin membuat Jiang mengingat beberapa hal yang pernah Lin katakan pada dirinya jika mereka berdua sama-sama saling mencintai. Lin juga memberitahukan impiannya pada Jiang bahwa ia ingin menjadi seorang guru agar Lin bisa memberikan banyak ilmu untuk muridnya. Sementara impian Jiang adalah menjadi ahli keuangan. Walaupun dunia keuangan sangatlah mengerikan, namun dengan keberadaan Lin, ia tidak merasa takut sama sekali dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Lin pun kembali ke kampus untuk tinggal di asrama. Kali ini ia langsung menghubungi Yao untuk memberikan kacamatanya. Ia juga tidak lupa memberitahukan jika kacamata itu sebenarnya adalah pemberian Jiang. Dan mereka sama-sama sangat berterima kasih pada Yao. Kemudian di malam harinya, Lin dan Jiang langsung mengobrol lewat panggilan video. Bahkan mereka terus melakukan hal itu sampai di hari-hari berikutnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun di suatu waktu tiba-tiba saja Jiang tidak menjawab panggilan Lin yang membuatnya merasa sangat khawatir. Alhasil Lin langsung menghubungi Jiang lewat panggilan biasa. Ternyata Jiang sedang mengurus sesuatu yang membuatnya sedikit sibuk. Namun tiba-tiba saja Jiang meminta Lin untuk pergi ke balkon kamar asramanya. Hal itu pun langsung membuat Lin merasa sangat bahagia karena ternyata Jiang benar-benar sudah ada di sana. Beberapa tahun kemudian saat Lin baru saja terbangun, ia melihat Jiang sedang menyiapkan makanan. Hal itu pun membuat Lin merasa sangat bahagia. Namun Jiang sudah harus bergegas pergi ke perusahaan untuk mengurus pekerjaannya. Alhasil kebahagiaan Lin mulai berkurang sebab Jiang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Setelah itu Lin dan Qin pun bertemu di suatu tempat. Ternyata lokasi tersebut akan menjadi tempat pernikahan Jiang dan Lin. Hanya saja kesibukan Jiang membuatnya tidak bisa berada di sana. Sementara itu Jiang memang benar-benar sedang mengurus pekerjaannya dan ia tidak melakukan hal yang tidak penting sama sekali. Lalu ketika Lin sedang mengobrol dengan ayah Jiang lewat panggilan video, Jiang pun ada di sana. Kali ini ia sempat menyapa serta menanyakan kabar ayahnya. Namun obrolan itu sangatlah singkat. Padahal Lin sudah memberikan kode agar Jiang lebih banyak mengajak ayahnya mengobrol. Alhasil sikap Jiang tersebut membuat Lin merasa begitu kesal. Tetapi Jiang selalu saja memiliki cara untuk membuat Lin kembali merasa bahagia dengan memberikan seikat bunga serta terus membujuk kekasihnya itu. Keesokan harinya Lin pun kembali pergi mengajari anak-anak yang sangat imut. Dan ketika waktu jam pulang sekolah tiba, Lin juga kembali bertemu dengan Chen yang sedang menjemput anak bosnya. Tak disangka ternyata pertemuan itu memperlihatkan hubungan mereka yang sudah begitu membaik. Di malam hari tiba-tiba saja Jiang dan Lin dibuat khawatir saat mengetahui jika pesawat yang Yao kemudikan mengalami masalah. Beruntung keadaan Yao baik-baik saja. Bahkan di malam itu semua sahabat Lin berkumpul bersama. Hanya saja Qin sempat mengomeli Yao karena ia yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Yao.
Setelah itu mereka pun melanjutkan kebersamaan tersebut dengan bermain kembang api bersama. Dan momen itu membuat Yao memberikan satu amplop berisi surat yang dulu selalu Lin tuliskan untuk Jiang. Ternyata Yao lah yang menyimpan surat itu selama beberapa tahun ini. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Chen menemui Lin di sekolah untuk memberitahukan jika bos Jiang di perusahaan dibawa oleh pihak berwenang untuk penyelidikan. Karena ada hal yang mencurigakan dari perusahaan tersebut. Dan Jiang juga sudah menyadari hal itu beberapa waktu lalu. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sisi lain, Jiang malah sedang membaca semua surat yang pernah Lin tuliskan untuk dirinya. Dan semua surat itu baru Jiang ketahui di saat ia sudah bersama dengan Lin. Bahkan surat tersebut mampu membuat Jiang menangis dan tertawa. Tak berselang lama, Lin pun ada di sana dengan wajah yang terlihat begitu khawatir. Awalnya Lin berpikir jika Jiang sedang bersedih akibat masalah di pekerjaannya. Alhasil ia langsung berusaha menenangkan Jiang. Ternyata mengenai masalah itu, Jiang sudah lebih dulu mengatasinya dengan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Mengetahui semua itu membuat Lin tanpa sengaja mendorong Jiang sampai ia terjatuh di sofa. Sebab Lin merasa kesal karena Jiang yang tidak memberitahukan hal itu lebih dulu pada dirinya. Lalu di momen tersebut tiba-tiba saja Jiang malah memberikan kejutan untuk Lin, sembari melamarnya untuk hidup bahagia bersama. Beruntung Lin langsung menerima lamaran itu dengan wajah dan hati yang bahagia. Di hari berikutnya mereka pun pulang ke rumah orang tua Lin. Saat itu Jiang meminta izin untuk memanggil orang tua Lin dengan panggilan ayah dan ibu. Beruntung tanpa butuh usaha apapun Jiang langsung mendapatkan hal yang ia inginkan tersebut. Lalu Lin dan ibunya sempat membuat kue kesukaan Jiang bersama. Tak disangka ternyata beberapa waktu lalu ibu Jiang pernah menemui ibu Lin untuk belajar membuat kue kesukaan Jiang itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin ingin segera memberitahukannya pada Jiang. Momen itu juga membuat ibu dan anak tersebut berpelukan untuk melepas rindu. Kemudian Jiang dan Lin menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat yang menyimpan kenangan indah mereka di masa kecil. Beruntung tempat tersebut masih meninggalkan rasa nyaman dan bahagia yang begitu mendalam. Setelah itu beberapa waktu kemudian tibalah hari resepsi pernikahan Jiang dan Lin. Bahkan sebelum acara dimulai, Lin sempat melihat serta berbicara dengan sosoknya di waktu kecil. Tak disangka ternyata Jiang juga melakukan hal yang sama. Karena ternyata hubungan sejak mereka kecil bisa berakhir bahagia seperti itu. Walaupun ada banyak rintangan yang harus mereka lewati bersama. Namun mereka tetap berhasil mencapai garis finish yang sangat membahagiakan. Dan momen itu pun membuat mereka saling berciuman dengan begitu romantis. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Our Generation full episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Keluarga, sahabat, dan pasangan adalah hubungan yang memiliki cinta yang sangat luar biasa. Walaupun begitu, namun cinta di dalamnya memiliki versi yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuat semuanya saling melengkapi hubungan yang satu dengan yang lainnya. Dan percayalah bahwa hubungan yang indah adalah hubungan yang berisi kesetiaan di dalamnya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.